Seorang putri dari lingkaran Beijing memiliki tato bunga mawar hitam di bawah perutnya, yang hanya mekar saat dia sedang terangsang. Untuk menyaksikan kemekarannya, para pria dari kalangan atas berusaha silih berganti. Tapi sejak aku memetiknya, dia tak pernah lagi tergerak hatinya. Karena pernah kukatakan, jika dia berani mencari pria lain di luar dengan sembarangan, aku akan membuatnya tak pernah bisa menemukanku lagi. Wanita itu tertawa tanpa tedeng aling-aling. Larilah sejauh mungkin, asalkan kau masih di dunia ini. Aku takkan pernah membiarkanmu meninggalkanku. Semua orang mengira dia sangat setia padaku. Bahkan aku sendiri dulu juga berpikir demikian. Sampai suatu kali aku pergi ke garasi bawah tanah. Tak sengaja melihat mobil Rolls-Royce-nya berguncang hebat. 1 jam kemudian, Liu Ruyan turun dari kursi penumpang dengan pakaian berantakan. Diikuti oleh asisten kecilnya yang buru-buru menarik celananya keluar dari mobil. Pada saat itu, aku seolah jatuh ke dalam gudang es. Setelah kenyataan muncul dengan jelas di depan mata, aku memanggil sistem, mengajukan untuk meninggalkan dunia ini. Apakah kamu yakin ingin pergi pada malam tahun baru ini? Aku mengangguk, lalu menambahkan satu kalimat. Aku punya satu permintaan. Biar dia sendiri yang membunuhku. Aku harus membuatnya menyesal seumur hidupnya. Suara elektronik yang dingin bergema di villa yang kosong. Seperti yang kamu inginkan. 7 hari lagi aku akan membawamu pergi dari dunia ini. Setelah komunikasi terputus, aku menatap kembang api biru yang indah di luar jendela. Mataku dipenuhi kerinduan. Aku ingat saat pertama kali kita bertemu. Itu adalah musim dingin yang sangat dingin. Liu Ruyan yang berusia 18 tahun diusir dari rumah oleh ibu tirinya. Dia hanya memakai sebuah sweater. Meringkuk di samping tempat sampah. Gemetar ketakutan ketika aku tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Dia mengira dirinya mengalami halusinasi. Mungkin sejak saat itu, aku mulai merasa kasihan padanya. Maka kugunakan poin yang kumiliki di toko sistem, membelikannya jaket bulu dan sup iga labu putih. Dia mengenakan jaket bulu yang hangat, memeluk semangkuk sup yang masih mengepul. Tak bisa menahan tangisnya. Bersumpah akan membalas budiku seumur hidup. Saat aku memiliki tubuh, kegembiraan Liu Ruyan hampir membuatnya tak bisa bicara. Hanya bisa gemetar memelukku erat-erat. Malam aku melamar Liu Ruyan. Kembang biru menerangi seluruh kota Yun. Meski dia tahu aku tak bisa punya anak, dia sama sekali tak peduli. Hari pernikahan kami, Liu Ruyan memindahkan semua hartanya atas namaku dan menyatakan cintanya padaku ke seluruh dunia. Tepat pada saat itu, sebuah pesan singkat mengganggu pikiranku. Kubuka dan melihatnya. Ternyata foto ranjang Liu Ruyan dengan seorang pria. Leher pria dalam foto itu penuh bekas ciuman biru keunguan. Terlihat betapa gila gairah di antara mereka. Aku pernah melihat orang dalam foto itu. Namanya Jiboda, asisten pribadi Liu Ruyan. 3 bulan lalu, ketika aku mengantarkan sup untuk Liu Ruyan, kebetulan melihatnya sedang marah pada Jiboda. Memarahinya karena ceroboh sampai menghilangkan kontrak. Jiboda membuka matanya lebar-lebar. Air mata berputar di matanya. Terlihat sangat menyentuh hati. Melihatnya begitu menyedihkan. Saat itu aku tak tahan dan menasihatinya beberapa kata. Liu Ruyan melihatku, langsung menahan amarahnya. Setelah Hikiang memohon kepada Jiboda, aku memberinya satu kesempatan. Kalau masih tidak bisa melakukan dengan baik, pergi dari sini. Tapi dalam sekejap 3 bulan berlalu, dia tidak hanya tidak membuat Jiboda pergi, bahkan berguling di ranjang bersamanya. Hari ini adalah hari persiapan tahun baru. Aku memasak sup iga labu kesukaan Liu Ruyan, tapi dia sedang bercinta dengan pria lain. Aku melihat makanan di meja yang sudah dingin, tidak bisa menahan senyum getir. Hati terasa agak lelah. Di dunia ini, selain Liu Ruyan, aku tidak punya satu teman pun. Jika dia sudah berubah hati, maka aku juga tidak perlu tinggal lagi. Aku masuk ke ruang belajar Liu Ruyan, mengemas semua pakaian dan perhiasannya, lalu memberikannya kepada paman pembersih. Paman pembersih bertanya dengan hati-hati, "Tuan, apakah Anda tidak menginginkan barang-barang ini lagi? Pakaian-pakaian ini terlihat masih cukup baru." Aku mengangguk, memasukkan semua pakaian ke dalam karung. "Ambillah, aku tidak membutuhkannya lagi." "Akiang, apa yang kamu buang lagi?" Ucapan Liu Ruyan baru saja selesai. Dia langsung masuk sambil membawa tas. Aku melambaikan tangan, memberi isyarat pada pembersih untuk pergi. Ini adalah barang-barang usang yang tidak berguna kan? Mendengar ucapanku, Liu Ruyan dengan manja mencubit hidungku. "Kalau tidak suka, buang saja." "Tidak apa, lain kali aku akan belikan yang baru untukmu." Aku terkekeh pelan. Dalam hati diam-diam berpikir, kita tidak punya masa depan lagi. "Akiang, ini jimat keselamatan yang kudapatkan untukmu." Liu Ruyan menggantungkan jimat keselamatan di leherku. Bilang padaku, ini didapatkannya sendiri dari kuil Jiming. Sudah disucikan di hadapan Buddha. Dia berharap aku selalu selamat dan lancar. Lalu berbisik pelan, "Maaf Akiang, aku pernah janji akan menemanimu merayakan setiap hari raya. Tapi aku tidak bisa menepatinya." Aku menatap Liu Ruyan. Matanya penuh dengan perasaan mendalam. Aku membuka menu sistem. Masih bisa melihat tingkat kesukaannya padaku. 11. Saya tak bisa menahan rasa heran. Benarkah ada orang yang bisa memisahkan tubuh dan perasaan sepenuhnya? Saya menggeleng sambil tersenyum pahit. Dalam hati berpikir tidak ada yang lebih penting dari pekerjaan. "Cepat masuklah ke dalam." Liu Ruyan menarik tanganku masuk ke dalam rumah. Saat melihat makanan di tempat sampah, tiba-tiba terdiam. Dia bertanya, "Apa kamu memasak sup iga labu siam malam ini? Kalau kebanyakan garam harus dibuang." Saya menjawab dingin, merasa agak lelah. Lalu berencana istirahat dulu di lantai atas. Sambil berbicara langsung berjalan ke kamar tidur di lantai atas. "Ada apa dengan Akiang?" Liu Ruyan buru-buru mengulurkan tangan ingin menahanku. Tapi tepat pada saat itu, notifikasi ponsel berbunyi berturut-turut. Dia menghentikan langkahnya, mengikuti. Tak lama kemudian, Liu Ruyan berdiri di luar pintu. Dengan hati-hati membuka mulut. "Perusahaan ada urusan mendadak. Aku harus keluar sebentar." Saat itu bunyi notifikasi ponsel kembali berbunyi. Dia tahu si kekasih gelapnya kembali mendesak. Lalu berbalik meninggalkan pintu yang tertutup dengan keras. Dengan suara gedebuk, ruang kembali sunyi. "Perusahaan
perusahaan ada urusan. Lagi-lagi alasan klise ini. Liu Ruyan bahkan malas memikirkan kata-kata untuk membohongiku. Benar-benar cukup. Aku tiba-tiba merasakan hawa dingin menyergap. Jantung seolah tertusuk hingga berlubang. Angin dingin terus-menerus menerobos masuk. Layar ponsel menyala sebentar. Translate_text, sebuah pesan teks muncul. Kakak Qiang, lihat. Dengan satu telepon aku bisa memanggilnya pergi. Kemudian sebuah video dikirimkan. Dalam video Jiboda mencium Liu Ruyan. Bukannya katanya mau menemani suami di rumah? Kok begitu tidak bisa lepas dariku? Liu Ruyan menjerit kaget. Alisnya berkerut. Marah dan berusaha mendorongnya. Boda, jangan kasar. Sakit sekali. Matanya Jiboda kilas ketakutan. Lalu dengan sedikit merajuk dia berkata, aku hanya terlalu merindukanmu. Ruyan, jangan marah. Ya, Liu Ruyan mendengus pelan. Menandakan ini yang terakhir kali. Dia tidak lagi melawan. Kedua tangannya dengan gegas merobek ke meja Jiboda. Seketika mereka berdua terjerat dalam belitan yang tak terbendung. Memaksa diri menyaksikan keintiman ini. Qiang Ge dan Ruyan, sungguh hebat. Kakiku sampai lemas. Jiboda dengan bangga mengirim pesan. Dengan nada mengejek karena aku tak bisa mendapatkan kasih sayang Liu Ruyan. Aku menggenggam erat ponselku. Mengambil napas dalam-dalam. Berusaha mengendalikan emosi. Tapi dalam hati tahu tak bisa membohongi diri sendiri. Perasaan yang dulu paling kubanggakan. Ini menjadi bahan tertawaan. Liu Ruyan tak pulang semalaman. Aku makan sarapan sendirian. Menerima telepon dari sekretaris Liu Ruyan. Zhai Cheng, Tuan, setelan jas yang dipesan bos untuk Anda sudah sampai. Apakah Anda di villa? Saya bisa mengantarkannya. Untuk Anda coba. Setelan jas ini dipesan Liu Ruyan setahun yang lalu. Didesain khusus oleh kepala desainer ternama Charles dari luar negeri. Proses pembuatannya saja memakan waktu 8 bulan. Hampir tidak selesai tepat waktu sampai sesaat sebelum peluncuran. Sampai sekarang aku sudah tidak bisa membedakan apakah Liu Ruyan baik padaku karena cinta atau karena tanggung jawab. Zhai Cheng segera datang. Dia dengan gesit membantuku mengenakan setelan jas. Tak bisa menahan diri untuk memuji. Tuan, Anda benar-benar memiliki postur tubuh yang sempurna. Kalau orang lain yang pakai pasti tidak akan menunjukkan daya tarik setelan jas ini. Siapa yang lain? Aku menatap Zhai Cheng. Nada suara mengandung sedikit sindiran. Misalnya siapa? Zhai Cheng agak ragu-ragu. Awalnya dia ingin mengingatkanku secara tidak langsung. Tapi tidak menyangka aku begitu langsung. Kalau sampai Liu Ruyan tahu dia membicarakan gosip ini di depanku. Khawatir pekerjaannya juga tidak bisa dipertahankan. Aku tidak membuatnya sulit. Mengibaskan tangan. Menyuruhnya pergi. Baju ini sungguh cantik. Sangat cocok sebagai pakaian duka citaku. Tapi sebelum pergi, aku harus meninggalkan kenangan untuk Liu Ruyan. Aku masuk ke ruang belajar. Mengambil gunting. Memotong semua bagianku dalam foto. Karena Liu Ruyan takut aku menghilang, maka aku akan menghapus semua jejakku di dunia ini. Hitungan mundur tinggal 5 hari. Aku terbangun oleh hawa dingin. Liu Ruyan memakai piyama sutra dengan kebiasaan masuk ke pelukanku. Dia berkata, Qiang, tinggal 5 hari lagi menuju tahun baru Imlek. Aku menyiapkan kejutan untukmu. Sampai di sini. Liu Ruyan menunjukkan senyum di wajahnya. Dia memberitahuku, dia telah mendirikan merek pakaian dengan namaku. Peluncurannya dijadwalkan pada malam tahun baru 5 hari lagi. Sejak saat itu, merek ini hanya akan merancang pakaian untukku seorang diri. Liu Ruyan masih tenggelam dalam pikirannya sendiri, sama sekali tidak menyadari. Tanganku sudah tanpa sengaja menyentuh bekas ciuman di tulang selangkanya. Mengapa bisa ada bekas seperti itu di tulang selangkanya? Liu Ruyan langsung terdiam. Matanya menunjukkan kilasan kepanikan. Buru-buru berbicara. Qiang dengar penjelasanku. Kesadarannya menjadi kacau. Bahkan satu alasan yang masuk akal pun tidak bisa terpikirkan. Pikiran Liu Ruyan saat ini dipenuhi oleh kekhawatiran. Apakah aku sudah tahu soal perselingkuhannya? Dia takut akan kehilanganku. Dia panik dan berpikir, apakah digigit nyamuk? Ya, ini gigitan nyamuk. Dia sepertinya menemukan jerami penyelamat. Buru-buru menjamin berulang kali. Qiang, kamu tahu, aku hanya mencintaimu. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tapi melihatku sudah menutup mata, tertidur lelap. Rasa sakit kehilanganku tadi. Liu Ruyan masih merasa ngeri saat mengingatnya. Dia diam-diam memutuskan untuk tidak lagi membiarkan dirinya sebebas itu. Meski tubuhnya berbuat salah, tapi di hatinya hanya mengakuiku sebagai suaminya. Setelah urusan Jiboda diselesaikan, dia berencana menjalani hidup dengan baik bersamaku. Namun ketika Liu Ruyan ingin mengendalikan hatinya, Jiboda tidak mau melepaskan kemewahan di depannya dengan mudah. Keesokan paginya, telah menyiapkan sarapan untukku. Dia membangunkanku dengan suara lembut. Qiang, waktunya makan. Di atas meja ada bubur millet yang baru dimasak. Di atasnya mengambang lapisan minyak keemasan dan beberapa hidangan kecil yang biasa kusukai. Semuanya sangat elegan dan lezat. Liu Ruyan dengan hati-hati menuangkan bubur untukku. Matanya dipenuhi kelembutan, seolah ingin menebus rasa bersalah dalam hatinya melalui makanan ini. Mataku menunjukkan emosi yang kompleks. Mengapa kamu belum pergi ke perusahaan hari ini? Liu Ruyan tersenyum ringan. Dia berkata bahwa tahun baru Imlek akan segera tiba. Aku bukanlah Yao Bapi. Mulai hari ini, aku memberi mereka libur. Lagi pula, uang tidak akan pernah habis dicari. Menemani suami adalah yang paling penting. Sebentar lagi aku akan menemanimu jalan-jalan. Pakaian-pakaian sebelumnya tidak kamu sukai. Hari ini pilih beberapa yang baru lagi. Setelah makan malam, Liu Ruyan sudah menyiapkan syal. Dia mengingatkan, pakailah lebih banyak. Kondisi fisikmu istimewa. Kalau sakit nanti jadi repot. Aku mendengar nasihat Liu Ruyan. Tidak merasakan apa-apa. Kami berdua seolah kembali ke masa-masa manis awal pernikahan. Tapi aku sadar semua tidak bisa kembali seperti dulu. Liu Ruyan membawaku ke salah satu mal miliknya. Menyuruh pramuniaga mengeluarkan semua baju model terbaru. Tidak perlu pilih
terlalu banyak. Aku menghentikannya. Kamu bantu aku pilih beberapa potong saja. 5 hari lagi aku akan pergi. Bawa terlalu banyak juga tidak bisa. Mendengar ucapanku ini, Liu Ruyan tampak bersemangat. Mulai memilih beberapa pakaian yang terlihat bagus. Biarkan aku mencobanya. Dua pramuniaga di luar pintu mulai mengobrol dengan antusias. Tuan Liu sangat beruntung. Benar? Ini pertama kalinya aku melihat wanita seperti Nyonya Liu yang sangat memanjakan suaminya. Apalagi dia adalah orang terkaya di kota Yun. Kaya dan mencintai suaminya. Tepat pada saat ini, Liu Ruyan yang berdiri di luar tiba-tiba menyipitkan matanya. Ternyata Jiboda di sudut melambaikan tangannya padanya. Kemudian dengan lembut mengangkat kemejanya, memperlihatkan 8 otot perutnya yang kekar. Jakun Liu Ruyan bergerak, berbisik pada Akiang. Aku pergi ke toilet sebentar. Jiboda melihat Liu Ruyan bergegas mendatanginya. Wajahnya menunjukkan senyum puas. Ruyan? Menurutmu 8 otot perutku ini bagus tidak? Wanita yang pernah begitu penuh kasih sayang padaku. Hanya karena candaan Jiboda, kehilangan semua akal sehat seketika. Pintu kamar mandi dibanting terbuka keras-keras. Suara ciuman halus terdengar di ruang sempit. Ruyan, kamu tidak takut dilihat orang di sini? Tanya Jiboda dengan suara rendah. Tenang saja, aku sudah pasang tanda, sedang dibersihkan, di luar. Dan bukankah lebih seru kalau ketahuan? Liu Ruyan sepenuhnya tenggelam dalam suasana. Sama sekali tidak menyadari aku berdiri di depan pintu kamar mandi. Dengan wajah pucat, menatapnya tanpa berkedip. Entah berapa lama kemudian, Liu Ruyan akhirnya merapikan pakaiannya dengan puas dan keluar, diikuti oleh Jiboda. Begitu keluar, dia langsung melihatku menatapnya. Di balik panik di mata Liu Ruyan terselip sedikit rasa coba. Akiang, sudah berapa lama kamu di sini? Saya terdiam cukup lama, sampai Liu Ruyan hampir kehilangan kendali. Baru dengan santai berbicara. Baru tadi Tuan Ji kenapa? Jiboda dengan senyum yang penuh makna berkata, semuanya karena kecerobohanku. Kakinya terkilir. Kalau bukan Ruyan, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia terluka. Kebetulan aku melihat dan datang membantu. Liu Ruyan menjelaskan sendiri, tapi lupa menghapus lipstik di kemeja Jiboda. Aku tahu itu provokasi yang sengaja ditinggalkan Jiboda. Di sampingnya masih berdiri seorang pelayan yang sedang membersihkan. Aku tidak bertanya pada Liu Ruyan bagaimana dia melihat Jiboda jatuh di toilet wanita. Kebohongan ini benar-benar buruk. Liu Ruyan hanya merasa aku tidak pernah meragukannya. Melambai kepada asisten penjualan di sampingnya. Kamu antar asisten Ji ke rumah sakit. Aku masih harus temani Aki yang berbelanja. Setelah berkata demikian, ia segera membersihkan diri dari hubungan dengan Jiboda. Sama sekali tidak menyadari pandangan merendahkan dari asisten penjualan. Liu Ruyan menemaniku berbelanja sepanjang hari. Aku pulang dengan sangat lelah. Langsung terjatuh ke tempat tidur. Langsung tertidur. Tengah malam aku tiba-tiba terbangun dari tidur. Samar-samar mendengar suara bisikan di luar kamar tidur. Aku turun dari tempat tidur dengan kaki telanjang. Diam-diam menarik pintu terbuka sedikit. Melihat keluar melalui celah pintu. Ruang tamu dipenuhi asap. Di meja depan Liu Ruyan terdapat sebuah komputer. Dari sudut pandangku bisa melihat beberapa jawaban di layar. Jangan cari aku kalau tidak ada urusan. Jiboda bergumam. Senyum kembali muncul di wajahnya. Dia bilang, Ruyan, kenapa kamu begitu tidak bertanggung jawab setelah memakai celana? Lalu dia tersenyum dan berkata lagi, Ruyan, mari kita punya anak. Lagi pula Kak Hikiang tidak bisa punya anak. Dia sangat menyukai anak-anak. Kalau dia tahu kamu hamil, pasti akan sangat terkejut. Wajah Liu Ruyan menjadi muram. Nada suaranya penuh ancaman. Seharusnya sudah kukatakan padamu, di perusahaan kamu bisa berbuat semaumu. Tapi kalau berani membawa masalah ini ke hadapan Hikiang, aku tidak akan segan-segan. Caraku kau harus tahu. Liu Ruyan. Jiboda tiba-tiba berteriak, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Aku benar-benar mencintaimu. Aku agak bingung, mengapa Jiboda bereaksi begitu keras terhadap rencana mengirimnya pergi. Apakah dia benar-benar sangat mencintai Liu Ruyan? Anak itu disukai Hikiang, bukan aku, kata Liu Ruyan dengan dingin, menutup laptop, memotong teriakan Jiboda. Di ruang tamu hanya tersisa puntung rokok di tangannya, masih mengepulkan asap tipis. Liu Ruyan menarik napas dalam, menekan puntung rokok dengan keras ke asbak. Cahaya lampu kamar menerangi ruang tamu yang seharusnya gelap gulita. Liu Ruyan mengangkat kepala tanpa agak terkejut. Aku menjawab dengan suara lembut. Liu Ruyan merasa agak cemas dalam hati. Dia tidak tahu sudah berapa lama aku terbangun. Juga tidak jelas apa yang kudengar. Belakangan selalu terjadi hal-hal yang membuatnya tidak siap. Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Berjalan dengan hati-hati ke hadapanku. Dengan hati-hati bertanya, apakah aku yang membangunkanmu? Mataku memancarkan emosi yang agak kompleks. Liu Ruyan sama sekali tidak mengkhawatirkanku. Dia hanya mengujiku apakah aku menemukan rahasianya. Dengan dingin aku bertanya pada Liu Ruyan, apakah kau sedang membicarakan sesuatu dengan Tuan Ji? Hati Liu Ruyan bergetar hebat. Tidak menyangka aku akan menanyakannya begitu terus terang. Dia terdiam sejenak. Sepertinya tidak tahu bagaimana merespons. Dia tersenyum tipis, mengulurkan tangan dan dengan lembut mengelus pipiku, berkata dengan lembut, maaf, urusan perusahaan. Ada hal mendadak yang harus ditangani. Alasan yang sama lagi. Aku tersenyum tipis. Senyumannya mengandung kepahitan dan kelegaan. Pergilah kau. Liu Ruyan terdiam di tempatnya. Alasan yang dia buat sendiri. Dia pasti sudah gila tengah malam begini. Mana mungkin menangani urusan perusahaan di saat seperti ini. Besok pun tidak terlambat. Liu Ruyan membawaku ke tempat tidur. Matanya memancarkan emosi yang kompleks. Suaranya serak dengan nuansa ambigu. Karena kau tidak bisa tidur.
tidur. Mari kita lakukan hal lain. Liu Ruyan ingin mencium bibirku, tapi ku hindari. Hanya menyentuh sudut mulut, memberikan ciuman lembut di pipiku. Dengan dingin ku ucapkan satu kata. Kotor wajah Liu Ruyan langsung pucat. Dia seolah tak mendengar, bertanya padaku dengan wajah penuh ketidakpercayaan. "Ah Qiang, apa yang kau katakan?" Aku mengulangi. "Ku bilang kau kotor." Liu Ruyan menatapku. Hatinya samar-samar merasa tidak beres. Sejak hari Xiaonian, aku menjadi sangat dingin padanya. Bahkan sekarang tidak mengumpulkan tugas lagi. Liu Ruyan membela diri tanpa sadar. "Aku mandi sebelum tidur." "Ah Qiang, cium?" "Aku pakai sabun mandi osmanthus favoritmu." Aku memalingkan kepala. Hidungku dipenuhi bau asap yang menyengat. Bau tak sedap yang membuat ingin muntah. Mendengar ucapanku, Liu Ruyan malah lega. Dia menarik tanganku dan menciumnya. "Bilang Ah Qiang jangan marah. Lain kali tidak merokok di rumah lagi." Setelah berkata, dia berbalik dan turun dari tempat tidur ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat kembali, dia berganti baju tidur yang lain. Aku tidak menunggu. Dia sudah tertidur dengan sendirinya. Hitungan mundur 4 hari. Tahun baru Imlek semakin dekat. Jalan-jalan dipenuhi hiasan lampu dan dekorasi. Sangat ramai dan meriah. Liu Ruyan tiba-tiba terinspirasi. Membawaku ke tempat ski yang baru diinvestasikannya untuk menghadiri upacara pengguntingan pita. Manajer tempat ski dari jauh melihat kami dan segera menyambut. Sambil tersenyum berkata, "Kehadiran Tuan Liu di tempat ski kami sungguh sangat memuliakan tempat ini." Liu Ruyan terkekeh pelan. "Sudah, Lau Liu. Kami dan He Qiang hanya datang untuk melihat-lihat. Kamu sibuk saja. Tidak perlu mengurus kami." Setelah kami selesai berbicara, dia menarik tanganku dan berjalan ke dalam. Aku melihat orang-orang lalu lalang di area ski. Wajahku tak sengaja menunjukkan kegembiraan dan rasa ingin tahu. Liu Ruyan dengan lembut merapikan syalku di samping. Matanya dipenuhi rasa sayang. Dia bertanya dengan suara lembut. "Ingin mencoba?" Hatiku agak goyah. Sejak memiliki ingatan, aku selalu menjadi sistem 011. Baik tidak memiliki wujud fisik maupun tidak pernah mencoba olahraga seperti ski. Petugas di samping dengan cepat menyadari dan sudah mengambil alat pelindung, bersiap membungkuk untuk membantuku memakainya. Tiba-tiba Liu Ruyan sudah berlutut dengan satu kaki. Dengan terampil membantuku memakai pelindung lutut dan siku. Setiap gerakannya lembut dan teliti. Dia bertanya dengan suara lembut, "Apakah ini terlalu ketat? Kalau tidak nyaman, beritahu saya." Petugas di samping. Hati tak bisa menahan kekaguman. Memang benar-benar maniak memanjakan suami. Gerakan Bu Liu sangat mahir. Pasti sering mengajak suaminya bermain ski. Awalnya ingin mengatakan sesuatu yang menjilat. Tak disangka begitu keluar dari mulut Liu Ruyan dan saya sama-sama berubah wajah. Saya baru tahu, ini pertama kalinya saya ski. Liu Ruyan pasti pernah mengajak orang lain sebelumnya. "Bu Liu, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah?" Saya menggelengkan kepala, berbalik ke petugas dan berkata, "Tolong carikan saya pelatih perempuan." Liu Ruyan menyela di samping, langsung minta cari pelatih laki-laki. "Wanita aku akan cemburu." Dia sama sekali tidak menyembunyikan dan langsung mengatakannya. Staf terlihat agak putus asa, hanya bisa mengangguk karena buru-buru mencari orang. Bahkan suasana aneh tadi juga tidak disadarinya lagi. "Xiao Zhang, kenapa buru-buru sekali?" Staf Xiao Zhang menoleh dan melihat Jiboda berteriak girang. "Kak Ji, kenapa kamu datang?" Lalu dia menepuk kepalanya sendiri dengan keras. "Aku benar-benar bodoh. Hari ini adalah pengguntingan pita. Kak Ji, sebagai pemegang saham terbesar kedua, tentu saja kamu harus hadir." Jiboda tidak banyak bicara, hanya bertanya dengan datar padaku. "Manajer Liu menyuruhmu melakukan apa?" "Manajer Liu menyuruhku mencari pelatih pria untuk Tuan Tan _Tech. Jangan cari-cari lagi, biar saya saja." Jiboda tersenyum ringan. Xiao Zhang tampak agak bimbang, menggaruk-garuk kepalanya. Meski Jiboda berpengalaman, tapi toh dia hanya amatir dan bukan pelatih ski profesional. Benarkah dia yang akan mengajar? Tidak akan terjadi apa-apa kan? Tapi Jiboda tampaknya tidak bermaksud meminta pendapatnya, langsung memakai sarung tangan, berjalan mendekati saya dan Liu Ruyan. Liu Ruyan melihat Jiboda yang tiba-tiba muncul di hadapannya, mengerutkan kening. "Kenapa kamu Jiboda?" Jiboda tampaknya sama sekali tidak merasakan hawa dingin darinya. Dengan nada sedikit pamer, berkata, "Ruyan lupa ya." Mendengar ucapannya, Liu Ruyan baru teringat. Memang dia yang memberikannya kepada Jiboda. Dia yang berinvestasi penuh. Lau Liu yang bertugas mengelola dan mengoperasikan. Hanya saja dia takut terlalu mencolok, jadi bilang keluar. Jiboda adalah pemegang saham terbesar kedua ski resort. Dengar-dengar Brother Qiang sedang cari pelatih pria. Aku datang menawarkan diri Jiboda. Mengabaikan pandangan peringatan Liu Ruyan. Melihatku sekilas, lalu tersenyum. "Brother Qiang, menurutmu gimana?" "Tidak bagus. Ah Qiang, kita tidak perlu dia." Liu Ruyan langsung menolaknya. Teknik Jiboda biasa-biasa saja, tidak usah dibicarakan. Yang lebih penting, Liu Ruyan pasti tidak mungkin merasa tenang membiarkan kita berdua-berduaan. Namun sebelum dia terus membujuk, aku langsung menyetujui. "Baik, Tuan Ji. Kau yang akan mengajarku." Aku menatap Liu Ruyan sambil memiringkan kepala sedikit. Dia tidak bisa menghentikan semua ini. Mungkinkah dia bisa mengucapkan bahwa dia takut ketika istri sah dan selingkuhannya bertemu dan akhirnya bertengkar hebat? Liu Ruyan hanya bisa menyaksikan. Jiboda membawaku ke area ski pemula, di tempat yang tidak terlihat oleh Liu Ruyan. Jiboda berkata dengan suara lembut kepada Kak Qiang, "Coba tebak sudah berapa lama aku dan Ruyan bersama?" Sambil membantuku meluncur, Jiboda sendiri menyunggingkan sudut bibirnya. "Kami sudah bersama selama 2 tahun. Aku tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di jantung. Aku dan Liu Ruyan baru menikah selama 3 tahun. Tapi diam-diam dia sudah bersama Jiboda selama 2 tahun. 3 bulan lalu, saat pertama kali aku bertemu denganmu, hanya karena dia mengabaikanku. Jadi aku sengaja menggagalkan satu bisnisnya." Ruyan memang agak kesal saat itu. Tapi begitu naik ranjangku di malam hari, perasaannya langsung membaik. "Kamu tidak benar-benar mengira aku dan Ruyan baru kenal belum lama?"
Kan? Mungkin karena salju terlalu putih dan menyilaukan. Kurasakan 2 aliran air mata hangat mengalir di pipiku, tapi cepat kering diterpa angin dingin. Rasa perih dan gatal karena dingin. Lagi pula aku dan Ruyan sudah bersiap punya anak. Orang yang tidak bisa punya anak seperti ini. Berdasarkan apa berhak tinggal di samping CEO Liu, grup Liu sebesar ini. Tidak mungkin tidak ada penerusnya. Kakang Qiang benar-benar murah hati. Bahkan mau membesarkan anak dari selingkuhanku. Jangan lanjutkan. Aku berhenti melangkah. Itu urusanmu dan dia. Aku tidak mau dengar. Itu tidak boleh. Ji Boda menggelengkan kepalanya. Kamu tahu apa yang Liu Ruyan katakan padaku? Dia bilang performamu di ranjang sangat buruk. Sama sekali tidak ada gairah. Sama sekali tidak seperti aku yang bisa memenuhi semua kebutuhannya. Dia juga bilang kalau bukan karena tanggung jawab. Sudah lama bercerai denganmu. Aku tidak bisa membedakan kebenaran dalam ucapannya. Hanya terduduk lesu menatap hamparan salju yang luas itu. Aku bergumam pada diri sendiri. Mengapa tidak bisa pergi sekarang dari Kitian? Sungguh membuatku merasa sesak napas. Aku tak pernah merasa waktu 7 hari begitu lama. Liu Ruyan terus-menerus mengecewakanku. Aku benar-benar tidak sabar ingin pergi. Kamu bilang apa? Ji Boda mengerutkan kening. Ingin mendengar ucapanku dengan saksama. Tiba-tiba kehilangan keseimbangan, membawa saya terjatuh bersamanya. Saya hanya merasa dunia berputar. Tidak tahu sudah berapa kali berguling di atas salju. Tidak jelas menabrak berapa banyak orang. Saat akhirnya berhenti, rasa sakit yang hebat menerjang. Saya pun spontan memeluk lengan kiri sambil berteriak kesakitan. Liu Ruyan terhuyung-huyung berlari ke sampingku, tapi tidak berani menyentuhku. Qiang, kamu sakit di mana? Kita pergi ke rumah sakit. Aku akan menemanimu. Jangan takut. Aku baik-baik saja, menahan rasa sakit dengan kuat. Dengan susah payah duduk tegak, bersandar pada tubuh Liu Ruyan. Merasa lengan terus-menerus terasa nyeri hebat. Ruyan dan Ji Boda di samping merintih kesakitan, menutupi pinggang mereka sendiri. Pinggangku sangat sakit, seperti terkilir. Cepat antar aku ke rumah sakit. Ekspresi Liu Ruyan berubah. Dia melihatku yang wajahnya pucat, lalu menatapi Ji Boda yang memelukku meminta bantuan. Dia tahu cara terbaik sekarang adalah mengantarku ke rumah sakit dulu. Yang lain diserahkan pada orang lain untuk menangani Ji Boda. Tapi dia tidak bisa mengucapkan kata penolakan. Hatinya tanpa sadar mengkhawatirkan Ji Boda Qiang. Dia selalu terbiasa seperti ini seolah ingin bicara tapi berhenti. Biasanya ketika melihatnya dalam kesulitan seperti ini, aku selalu secara aktif membiarkannya pergi duluan. Tapi kali ini aku tidak mengatakan apa-apa, hanya memandangnya dengan tenang. Liu Ruyan tidak berani menatapku langsung. Sorot mata yang penuh kekecewaan itu berkata dengan suara rendah, aku harus mengantarnya ke rumah sakit. Ji Boda adalah karyawan saya. Dia terluka. Saya tidak bisa tinggal dia melihatnya mati. Saya menatapnya dan bertanya dengan suara lembut. Lalu saya ini apa? Qiang? Bukankah kamu baik-baik saja? Keadaannya lebih parah. Dia adalah asisten saya. Jika tidak menyelamatkannya, citra perusahaan akan rusak. Liu Ruyan sambil mencari alasan untuk dirinya sendiri, sambil berbicara seolah-olah membujuk saya, dan juga seperti meyakinkan dirinya sendiri. Akhirnya dia berdiri, mendukung Ji Boda pergi tanpa menoleh ke belakang, bahkan sampai lupa memindahkan saya ke tempat yang aman. Saya tersenyum getir, menutup mata. Xiao Zhang dan Liu Ruyan bersimpangan lalu berjalan menghadap saya, berkata dengan hormat, Tuan He, saya akan mengantarkan Anda ke rumah sakit. Hitungan mundur tinggal 3 hari lagi. Sampai di rumah sakit. Liu Ruyan terus menemani Ji Boda yang cedera pinggang. Sementara saya hanya mengobati luka secara sederhana. Lalu pergi sendiri untuk mengurus prosedur keluar. Kembali ke villa. Waktu mendesak. Saya harus segera merapikan semua barang-barang saya. Saya tahu Liu Ruyan memiliki sebuah brankas. Di dalamnya dengan hati-hati menyimpan kenangan kami berdua. Pernah bercanda mengatakan, jika suatu hari Liu Ruyan mengkhianati perasaan antara kita, saya akan menghancurkan segalanya. Membuatnya menyesal seumur hidup. Waktu itu saya tidak terlalu memperhatikan. Lagi pula saya sama sekali tidak menyangka Liu Ruyan akan berganti jenis kelamin. Tidak menyangka perkataan itu benar-benar menjadi ramalan. Saya tersenyum pahit. Kami memasukkan tanggal kami pertama kali bertemu, 25 Januari 2022. Namun brankas tiba-tiba mengeluarkan 2 bunyi alarm yang nyaring, menandakan kata sandi salah. Sekarang aku benar-benar terdiam. Kata sandi ini kami atur bersama. Bagaimana mungkin salah? Aku teringat suatu hari 2 tahun lalu. Saat itu aku melihat Liu Ruyan diam-diam mengutak-atik brankas. Ketika ketahuan, dia hanya berkelit. Bilang hanya menyimpan 2 barang berharga di dalamnya. Waktu itu aku masih tenggelam dalam dongeng cinta yang ditenun Liu Ruyan. Sama sekali tidak menyadari ada yang tidak beres. Aku tersenyum getir, mencoba semua kata sandi yang bisa kupikirkan, bahkan mencoba tanggal lahir Ji Boda, tapi hasilnya tetap salah. Apalagi yang terlewatkan, 011011. Saya kaget mendengar suara yang tiba-tiba berbunyi dari sistem. Secara refleks menjawab. Saya berdiri di sana dan berkata pelat untuk mencoba. 011011. Tak disangka pintu tiba-tiba terbuka. Perasaan saya agak rumit. Liu Ruyan berselingkuh. Karena merasa bersalah, dia mengganti kode brankas. Tapi yang dia ganti ternyata adalah nomor sistem saya. Haruskah saya katakan dia setia atau terlalu mudah mencintai? Saya menarik napas dalam-dalam, merapikan perasaan, melirik ke arah brankas. Di laci pertama terdapat sketsa kami berdua. Itu adalah pertama kalinya kami mendaki Gunung Huangshan. Seorang kakek yang sedang melukis alam menggambarnya untuk kami. Saat itu kami adalah pasangan teladan di mata semua orang. Di puncak gunung, kami berpelukan, menunggu matahari terbit bersama kerumunan orang. Saat matahari terbit, kami berpelukan dan berciuman. Tapi saat itu Ji Boda sudah berdiri di samping Liu Ruyan. Kenangan seperti gula yang dipenuhi semut. Melihatnya saja sudah membuat mual. Tanpa ragu aku merobek lukisan itu. Di rak kedua ada cincin yang terbuat dari tutup kaleng. Biasa, murah,
dan sederhana, tapi menyimpan cinta yang paling tulus. Dengan lembut kuambil cincin itu. Ujung jari menyentuh permukaannya yang kasar. Pintu kenangan langsung terbuka. Saat itu Liu Ruyan terbaring di pelukanku. Menonton, a moment of romance. Tiba-tiba aku punya ide. Mengambil botol cola di sebelah, mengangkat tutupnya dan mengungkapkan perasaan pada Liu Ruyan. Bahkan mengucapkan banyak kata-kata manis yang membuat malu. Saat itu kami hanya menonton sebuah film, tanpa pikir panjang. Tak disangka Liu Ruyan malah menangis tersedu-sedu, menggenggam erat cincin tutup kaleng itu. Seolah di detik itu ia memiliki seluruh dunia. Meski kemudian mereka membeli cincin pasangan yang mahal, dia diam-diam menyimpan cincin tutup kaleng ini dengan hati-hati. Kini cincin yang bukan cincin ini terbaring sunyi di sana, menyaksikan kemurnian dan keindahan masa lalu, juga mencerminkan ironi dan kepasrahan masa kini. Kutekan kuat-kuat. Cincin tutup kaleng itu berubah bentuk, lempar begitu saja ke samping, terus membongkar lebih dalam. Di paling bawah ternyata ada buku harian usang. Aku agak terkejut, baik sebagai sistem maupun sebagai suami Liu Ruyan. Aku tak pernah melihat buku harian ini. Dibuka dan dilihat, ternyata adalah buku harian Jiboda. Di dalamnya tercatat detail demi detail hubungannya dengan Liu Ruyan. Sejak pertama kali bertemu Liu Ruyan, dia langsung jatuh cinta, bersusah payah masuk ke perusahaannya. Hingga kemudian, bagaimana dia dengan segala cara memicu perselisihan antara aku dan Liu Ruyan. Berusaha mengambil kesempatan untuk naik pangkat. Dia sengaja bertingkah lemah di hadapanku, membuat Liu Ruyan memiliki keinginan melindungi yang sangat kuat padanya. Sementara saat aku tidak ada, diam-diam menanamkan beberapa pernyataan merugikan tentangku kepada Liu Ruyan. Kotak harta karun yang awalnya milik kami berdua, telah disentuh oleh orang luar. Aku tidak mengambil barang apapun lagi, hanya diam-diam menutup pintu brankas. Hitungan mundur tinggal 2 hari. Saat menikah, Liu Ruyan menyerahkan semua hartanya kepadaku. Meskipun yang mengendalikan segalanya sebenarnya adalah dia, tapi secara nominal perusahaan seluruhnya terdaftar atas namaku. Aku login ke sistem manajemen, dengan mudah menemukan arsip personalia. Jiboda tidak berbohong. Dia memang bergabung dengan perusahaan 2 tahun lalu, dan sejak awal langsung menjabat sebagai asisten manajer umum. Bisa dibilang, Jiboda benar-benar sangat serius. Siang hari harus bekerja, malam hari masih harus bersusah payah membujuk Liu Ruyan. Diam-diam mengikutinya selama ini. Bisa memahami perasaannya yang ingin cepat naik jabatan. Cinta sehidup semati yang disebut Liu Ruyan itu hanya bertahan 1 tahun saja. Saya telah mencari-cari sangat lama. Akhirnya menemukan target yang saya sukai. Saya menutup laptop, menghela napas dalam-dalam. Kerajaan bisnis ini yang semakin besar di bawah kendali saya, sudah seharusnya juga dihancurkan sepenuhnya oleh tangan saya. Hitungan mundur tinggal 1 hari lagi. Besok saya bisa memulai kehidupan baru. Saya mengambil paspor, KTP dan ponsel diletakkan di meja kopi lantai 1. Saat hendak bangkit dan pergi, Liu Ruyan menelepon. Akiang, aku sudah menyuruh supir menjemputmu. Ingat kenakan setelan jas yang dikirimkan sekretaris beberapa hari lalu. Aku punya hadiah untukmu. Suara Liu Ruyan terdengar agak lelah. Beberapa hal menahanku beberapa hari ini. Akiang, kamu tidak marah padaku, kan? Aku tersenyum ringan memandang jendela. Dalam hati berpikir tidak. Aku sangat menantikan hadiah hari ini. Pukul 9 malam. Supir tiba tepat waktu di villa, mengantarku ke lokasi konferensi pers. Di dalam venue ramai oleh suara orang-orang. Para wartawan berkumpul bersama, mendiskusikan nama seperti apa merek pakaian yang diberikan Liu Ruyan padaku. Waktu berlahan-lahan berlalu. Translate_text. Tiba-tiba sudah jam 11.30. Tapi Liu Ruyan masih belum muncul. Wartawan yang menunggu mulai merasa cemas. Apakah CEO Liu tidak akan datang? Tuan Liu tampaknya sangat menyedihkan. Sendirian sebatang kara. Di sisi lain, Liu Ruyan bukan tidak ingin datang ke konferensi pers. Hanya saja dia dicegat oleh Jiboda. Dia mengucapkan kata-kata keras, menyuruh Jiboda jangan terus-menerus melewati batas. Berkata bahwa dirinya takkan pernah menikah dengannya. Kemudian Jiboda tiba-tiba seperti orang gila mengiris pergelangan tangannya. Liu Ruyan panik. Buru-buru menahan pergelangan tangan Jiboda, berteriak histeris. Jiboda menatapnya dan berkata dengan emosi tak terkendali, Liu Ruyan, aku sudah mengikutimu 2 tahun. Saya akan mati di depanmu. Aku mencintaimu tidak kalah dari Hikiang. Aku hanya datang terlalu terlambat. Jika aku bertemu denganmu lebih awal, lebih dulu bertemu denganmu daripada dia, kamu pasti akan mencintaiku. Liu Ruyan terdiam. Dia sama sekali tidak bisa memberitahu Jiboda. 3 tahun hubungannya dengan Hikiang tidaklah sederhana, terutama di hari-hari paling sulit. Hanya dia yang menemani dirinya. Hubungan kami sudah lama bukan sekadar cinta. Aku adalah bagian darinya, adalah cahayanya, adalah nyawanya. Liu Ruyan tahu dia tidak bisa lagi memprovokasi Jiboda, maka dia hanya bisa memanggil dengan putus asa. Presiden Liu, Tuan Ji memiliki golongan darah panda yang langka. Di seluruh kota Yun hanya ada 1 orang yang cocok dengan golongan darah Tuan Ji. Orang itu adalah aku. Tidak peduli siapa dia. Liu Ruyan memotong pembicaraan dokter, menatapnya dengan penuh kebencian. Cepat cari orangnya. Bahkan jika seluruh darahnya dihabiskan, harus selamatkan Jiboda. Matanya perih melihat darah yang terus mengalir dari pergelangan tangan Jiboda, bahkan sampai melupakan janji yang pernah diucapkan. Pada saat ini, peringatan sistem juga terus berbunyi. Waktunya hampir tiba. Liu Ruyan sudah memerintahkan untuk menguras semua darahmu. Baru saat ini aku tahu. Orang satu-satunya di kota Yun yang cocok golongan darahnya dengan Jiboda ternyata adalah aku. Berkat bantuan sistem, kamu harus bersiap. Tubuhmu sekarang sama sekali tidak bisa memblokir rasa sakit. Belum sempat aku membuka mulut berbicara, sekelompok orang menerobos masuk ke tempat konferensi pers. Dengan kasar mengusir semua wartawan keluar. Pria yang memimpin itu bernama Wang Wu. Dia adalah orang yang khusus menangani urusan kotor di bawah Liu Ruyan. Kehadirannya pasti menandakan hal buruk. Dia menunduk terlihat
sangat sopan. Namun sebenarnya dengan nada keras menyebut, "Tuan." Aku mengangguk, "Ayo pergi." Wang Wu agak terkejut, tapi begitu teringat ini perintah Liu Ruyan. Mungkin dia sudah lama mencapai konsensus denganku. Dia pun merasa lega, hanya agak terharu. Tak disangka dalam hati Liu Ruyan, istri sah ternyata tak sebanding dengan selingkuhan. Suara jepretan lampu kilat tak henti-hentinya. Semua wartawan tak ingin melewatkan bahan berita pertama ini. Sepanjang jalan aku secara tak terduga tetap tenang. Setelah sampai di rumah sakit, bahkan muncul perasaan pilu seperti bersiap menghadapi kematian. Jarum suntik menusuk vena. Darah sedikit demi sedikit disedot. Wajahku perlahan kehilangan warna. Bibir kering dan kusam. Jariku gemetar halus. Hanya terlihat menggantung lemah dan dingin di tepi tempat tidur. Perlahan pandanganku menjadi kabur. Seolah jiwa perlahan meninggalkan tubuh. Wang Wu berdiri di samping. Ekspresinya rumit. Matanya menatapku tajam. Pada wajah yang perlahan kehilangan nyawa itu, neraca batinnya goyah antara moral dan perasaan. Dokter agak keberatan. Berkata pelan. Tidak bisa diambil lagi. Jika terus begini benar-benar bisa kehilangan nyawa. Wang Wu juga agak tidak tega. Tapi masih mengatupkan gigi berkata belum cukup. Bos Liu bilang, bahkan jika darahnya habis terkuras, harus menyelamatkan Tuan. Dia adalah orang yang buta dalam kesetiaan. Meski dalam hatinya mengasihaniku, tapi pada akhirnya dia hanya bisa mematuhi perintah Liu Ruyan. Data yang dikeluarkan alat deteksi di samping membuat hati berdebar. Aku bisa mati kapan saja. Dokter bersikeras mengatakan tidak bisa melanjutkan pengobatan lagi. Mencabut jarum infus. Bersiap melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisiku. Tepat pada saat ini, EKG mengeluarkan suara alarm yang menusuk telinga. Darah segar dikirimkan ke ruang gawat darurat satu demi satu. Tanda vital Jiboda akhirnya stabil. Liu Ruyan merapikan pakaiannya yang agak kusut, memberi beberapa instruksi singkat. Dokter bergegas menuju lokasi konferensi pers. Dia merasa aku sudah menunggu terlalu lama. Tidak bisa membuatku mempermalukan diri di depan banyak orang. Liu Ruyan tepat tiba di lokasi konferensi pers. Namun pemandangan di depan matanya membuatnya tertegun. Tempat itu berantakan. Para wartawan berkumpul dalam kelompok kecil. Sepertinya sedang berdiskusi sesuatu dengan suara rendah. Liu Ruyan mengusap pelipisnya yang agak sakit dan bengkak. Memanggil seorang staf yang dikenalnya dan bertanya, "Di mana He Qiang? Bukankah Tuan pergi bersama Wu Ge?" Jawab staf itu. Nama Wang Wu membuat kepala Liu Ruyan sakit sekali. Firasat buruk seperti awan gelap menekan hatinya. Dia segera mengambil ponsel dan menghubungi nomorku. Tapi yang terdengar di telepon hanya suara mesin wanita yang dingin. "Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif." Wajah Liu Ruyan langsung menjadi muram. Kegelisahan dalam hatinya mengalir deras seperti banjir. Tiba-tiba sebuah pikiran absurd terlintas di benaknya. Mungkinkah He Qiang adalah satu dari dua penipu golongan darah di Unceng? Tidak mungkin. Dengan tangan gemetar Liu Ruyan menelepon Wang Wu. Ponsel _text tapi jatuh langsung ke lantai. Suara ini seperti isyarat melempar cangkir. Semua wartawan berduyun-duyun mendekat. "Pak Liu, apakah hubungan Anda dan Tuan He tidak harmonis? Ada yang membocorkan bahwa Anda memiliki hubungan tidak senonoh dengan asisten. Apakah ini benar? Ada yang memotret Anda berperilaku intim dengan lawan jenis di rumah sakit. Bisakah Anda memberikan penjelasan mengenai hal ini?" "Pak Liu, Tuan He meninggalkan acara lebih awal. Apakah karena menemukan sesuatu? Apakah rumor perceraian yang beredar di internet benar? Merek pakaian apa yang Anda berikan kepada Tuan He? Tolong jawablah." Pak Liu, Liu Ruyan untuk pertama kalinya merasa begitu tak berdaya. Ia sangat ingin mengetahui kabar He Qiang, tapi dihalangi oleh sekelompok orang tak dikenal di sini. Mereka seperti serigala lapar yang tiba-tiba melihat daging, hanya menginginkan gosip tangan pertama. Sama sekali tidak peduli apakah ada orang yang meninggal. Tiba-tiba lonceng tengah malam berbunyi. Layar besar di belakang mulai memutar video promosi. Ini adalah sesi yang telah disiapkan Liu Ruyan sebelumnya. Setelah 3 tahun, Liu Ruyan kembali mendengar suara sistem utama. Tugas sistem nomor 027 gagal. Segera hapus. Tidak. Jangan. Dia membelalakan mata, merasa ada sesuatu yang sedang tercabut dari dunianya. Jantungnya sakit sampai hampir tidak bisa bernapas. Sekuncupan darah muncrat. Liu Ruyan jatuh tegak lurus ke belakang. "Presiden Liu, cepat panggil ambulan." Semua suara perlahan menjauh. Cincin pernikahan di tangan Liu Ruyan tiba-tiba hancur tanpa tanda-tanda. Pada saat yang sama, aku terbangun dari sebuah ruangan asing. Aku agak terkejut. Aku mengalami kerusakan saat keluar dari dunia. "Kamu tidak bisa kembali ke ruang sistem. Hanya bisa mencarikanmu jasad sementara." Justru kata-kata sistem utama membuatku lega. Terbiasa menjadi manusia. Tiba-tiba harus kembali ke keadaan tanpa wujud. Entah bisa beradaptasi atau tidak. Tapi aku segera menyadari satu masalah. Ini memang bukan tubuh asliku. Markas baru menerima misi memenuhi keinginan orang yang mati sia-sia. Kamu perlu meminjam tubuh pemilik asli, memenuhi keinginan pemilik asli. Aku setengah mengerti. Jadi tugasku sekarang adalah menjadi koki terkemuka di dunia. Setelah Liu Ruyan bangun, hanya Wang Wu yang menunggu di samping ranjangnya. Dia berbicara dengan suara serak. "Di mana He Qiang?" Wang Wu terdiam sejenak. Dengan singkat dan padat mengucapkan 2 kata. "Meninggal." Wajah Liu Ruyan langsung berubah pucat. Lalu mengulanginya sekali lagi dengan gumaman. "He Qiang Energy Boda Zuoju menyetujui untuk mengkremasi jenazah Tuan He. Sekarang kamu pergi, mungkin masih sempat melihat untuk terakhir kalinya." Liu Ruyan bahkan tidak sempat mencabut jarum infus. Langsung memakai baju pasien. Dengan langkah terhuyung-huyung melesat keluar dari ruang pasien. Para perawat di belakangnya berteriak panik. Tapi tidak ada yang berani maju untuk menghentikannya. Wanita yang biasanya tegas dan cepat bertindak berkata 1 tidak 2 ini. Wang Wu mengikuti Liu Ruyan. Pertama kalinya tahu ada orang yang bisa menyetir secepat itu. Dia menghitung tidak pada tempatnya. 6.200 yuan. 6.200 yuan. Lagi 6 poin. Tapi semakin buru-buru semakin mudah celaka. Di sebuah tikungan tajam. _text
Ban mengeluarkan suara gesekan yang menusuk dengan jalanan. Badan mobil miring keras hampir kehilangan kendali. Jantung Wang Wu hampir melompat keluar dari dadanya. Kepalanya membentur keras ke kursi depan. Dengan susah payah menstabilkan bodi mobil. Liu Ruyan semakin tidak peduli dan mempercepat. Banyak pengemudi membunyikan klakson menyatakan ketidaksukaan. Tapi saat melihat plat nomor, ketika Yasheng tiba di rumah duka, Liu Ruyan hampir melompat keluar dari mobil. Saat mobil berhenti stabil, ketika Wang Wu mengikutinya, sudah tertinggal jauh. Hanya dalam sekejap, Liu Ruyan sudah mengamuk di rumah duka. Dia menindih Jibo di bawahnya. Dengan mata merah mencengkeram lehernya. Guci abu keramik jatuh ke lantai, berkeping-keping. Wang Wu langsung mengerti apa yang terjadi. Dia tak menyangka Jiboda sampai tega tidak mengampuni orang yang sudah meninggal. Bahkan gila sampai ingin menyebarkan abu jenazah Hikiang. Satpam segera maju memisahkan keduanya. Wang Wu juga segera menasihati. Setidaknya biarkan Tuan Hi beristirahat dengan tenang. Kalimat ini membuat Liu Ruyan kehilangan semua tenaganya. Dada Liu Ruyan naik turun dengan hebat beberapa kali. Dia perlahan mengangkat kepala. Wang Wu malah melihat wanita tangguh di dunia bisnis itu menangis. Itu adalah kesedihan yang tak tertahankan. Jenis empati yang hanya dengan melihatnya saja membuat orang ingin menangis. Liu Ruyan hampir diseret setengah oleh Wang Wu turun. Langkahnya terhuyung-huyung menuju tempat sampah. Matanya kosong, seolah telah menjadi jasad yang kehilangan jiwa. Liu Ruyan tidak mengizinkan siapapun mendekat, mengumpulkan abu jenazah sendirian, baik semasa hidup maupun setelah meninggal. Dia tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Melihat keadaan menyedihkannya seperti ini, Wang Wu tahu, begitu Liu Ruyan punya waktu luang, hal pertama yang akan dilakukannya adalah menghabisi dirinya. Tidak ada yang mau mengakui telah menyebabkan kematian orang yang dicintai. Jadi dirinya yang membawa Hikiang ke rumah sakit dengan tangan sendiri, pasti akan menjadi sasaran luapan emosi Liu Ruyan. Tapi itu mungkin masih lama lagi. Keluar dari rumah duka, kembang api menerangi seluruh langit. Karena pengaruh Liu Ruyan, Kota Yun tidak melarang kembang api. Jadi malam tahun baru sangat meriah. Suara kembang api di luar memekakan telinga. Liu Ruyan membawa kotak abu kembali ke villa. Berdiri di ruang tamu yang lengang. Merasa dunia ini tak pernah sesunyi ini. Senyap seolah hanya tersisa dia seorang di dunia. Dia melihat ponsel dan dokumen yang diletakkan di tempat paling mencolok di meja kopi. Tapi pura-pura tidak melihat. Dengan santai memalingkan kepala. Liu Ruyan seolah-olah pertama kali mengunjungi villa ini. Dia memeriksa setiap sudut dengan cermat. Namun rumah itu sama sekali tidak berpenghuni. Dia mencari di semua ruangan. Akhirnya berhenti di depan ruang belajar. Pintar seperti Liu Ruyan. Dia sudah lama menduga Hikiang menemukan semua ini. Tapi dia masih berharap dengan hina bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dia berharap sebelum mati Hikiang masih mengingat kebaikannya. Namun kenyataan menghantamnya dengan keras. Baik foto, pakaian perhiasan maupun kenang-kenangan. Hikiang tidak meninggalkan apapun. Kecuali kartu identitas yang diletakkan di atas meja kopi. Dia tidak meninggalkan jejak keberadaannya di dunia ini. Di lapisan paling bawah brankas masih ada buku harian Boda. Dialah yang mengguncang hati Liu Ruyan. Membuatnya tersesat langkah demi langkah dalam hubungan ini. Liu Ruyan memungut untaian 18 butir itu dalam diam. Merasa diriku seperti orang bodoh. Dia sudah tidak punya rumah sejak usia 18 tahun. Hikiang yang muncul dengan kuat dalam hidupnya, memberikannya sebuah rumah. Dan sekarang dia sendiri yang menghilangkan rumah itu. Sejak hari ini, Liu Ruyan tidak pernah lagi pergi ke perusahaan. Dia menutup jendela dan pintu, mengurung diri di kamar tidur Hikiang. Ingin menguburkan diri bersama sisa-sisa aroma Hikiang. Liu Ruyan dan Hikiang memang tokoh yang banyak diperhatikan di Kota Yun. Setiap gerak-gerik sehari-hari akan dibesar-besarkan tanpa batas. Apalagi saat mereka berada di lokasi konferensi pers. Satu meninggalkan lebih awal, satu datang terlambat. Netizen beramai-ramai menebak apa yang terjadi pada kedua orang ini. Tapi baik grup Liu maupun pasangan suami istri ini tidak memberikan respons apapun. Tepat 10 hari setelah konferensi pers, ketika semua orang mengira masalah ini sudah selesai, translate_text. Weibo yang diposting Hikiang secara terjadwal telah menimbulkan kegemparan. Hikiang memposting kiriman tentang Liu Ruyan dan Jiboda. Dua kata, perceraian, langsung menjadi trending topik. Netizen awalnya masih bersikap menunggu dan melihat, namun dibuat kaget oleh berita-berita yang beruntun bermunculan. Pertama, seorang pramuniaga merilis foto sebagai bukti nyata. Saya adalah pramuniaga di Mall M. Suatu hari, Nyonya Liu datang berbelanja bersama Tuan Hi, tapi di tengah jalan pergi bermesraan dengan pria lain. Bahkan di dalam toilet mall, tidak merasa jijik. Tuan Hi berada di luar pintu, mendengarkan suara mereka bercinta. Wajahnya pucat pasi. Sebagai orang luar saja saya merasa sakit hati. Kemudian ada karyawan internal grup Liu yang membongkar rahasia. Wanita simpanan Jiboda sudah lama bersikap seolah-olah sebagai bos masa depan. Tidak hanya memecat orang sesuai keinginannya. Dengan sok tahu juga menghilangkan beberapa kerja sama penting. Liu Ruyan hanya melihat bahwa Hikiang tidak pernah mencampuri urusan perusahaan. Kalau tidak, sudah lama ketahuan. Kemudian, bahkan staf lapangan Ski pun keluar membela Hikiang. Kabar angin. Tuan Hi sebenarnya tidak bisa memiliki keturunan. Anak yang dikandung Nyonya Liu kemungkinan besar bukan miliknya. Tuan Hi terjatuh dan patah tulang karena terlibat dengan Jiboda. Liu Shoufu bahkan tidak melirik sekalipun. Langsung pergi bersama kekasih gelapnya. Liu Ruyan akhirnya mengerti. Rupanya semua yang dilakukannya di mata orang lain sangat tercela. Dia dengan serakah membaca berita tentang Hikiang di internet. Rupanya tanpa sepengetahuannya. Dia sudah kecewa berkali-kali. Dia terus memberi like kepada orang-orang yang menghinanya. Maki saja, maki lebih keras lagi. Dengan begitu hatinya baru akan merasa lebih lega. Karena bahkan dia sendiri tidak bisa memaafkan dirinya.
Keluarga Liu berantakan seperti panci bubur. Beberapa tahun terakhir Liu Ruyan memonopoli semua kekuasaan. Begitu dia melepas tanggung jawab, bahkan tidak ada orang yang bisa mengambil alih. Perusahaan segera mengadakan rapat pemegang saham. Beberapa orang tua bertengkar sengit. Tiba-tiba seorang pria muda mendorong pintu dan masuk. Seorang pemegang saham membanting meja dan berdiri. Apakah tidak tahu aturan? Tidak lihat kami sedang rapat? Keluar. Orang di sampingnya menariknya, mengingatkannya. Ini adalah sekretaris Direktur Liu. Pemegang saham lain mengangkat alis. Jadi ini ada instruksi dari Direktur Liu? Zhai Cheng menggelengkan kepala, duduk di kursi utama, menyilangkan 10 jari di depan tubuh. Para hadirin, era Direktur Liu sudah berakhir. Sekarang sayalah yang memberikan instruksi. Suasana di ruang rapat langsung membeku. Semua pemandangan para pemegang saham tertuju pada Zhai Cheng. Perasaan terkejut, bingung, bahkan meremehkan saling terjalin. Bagaimanapun juga, asisten kecil yang tidak terkenal tiba-tiba mengumumkan akan mengendalikan hak suara. Sama halnya dengan dongeng belaka. Seorang pemegang saham yang lebih tua mengerutkan kening, mempertanyakan, bisakah kau mewakili Direktur Liu? Apakah dia telah membuat wasiat tertulis atau dokumen resmi yang membuktikan hal ini? Zhai Cheng tersenyum ringan, mengeluarkan sebuah amplop dokumen tersegel dari tas tangannya, dengan lembut meletakkannya di atas meja. Mungkin para pemegang saham sudah berusia lanjut. Pendengaran tidak begitu tajam. Baru saja saya sudah katakan, sekarang Liu Group sayalah yang berkuasa. Zhai Cheng melemparkan salinan perjanjian transfer saham Hikiang ke atas meja. Mulai hari ini, _text. Sekarang aku adalah pemegang saham terbesar grup Li. Setelah pernyataan ini keluar, keributan di ruang rapat perlahan mereda. Para pemegang saham mulai berbisik-bisik, berdiskusi dengan suara rendah. Semua orang menyadari, ternyata berita tentang perceraian di internet benar-benar bukan isapan jempol belaka. Pasangan Wuyan dan He Qiang ternyata memang bermasalah. Dan He Qiang entah otaknya kemasukan air atau bagaimana, bisa-bisanya mengalihkan sahamnya ke orang luar. Meski tidak diucapkan, di dalam hati mereka semua menyesal. Seharusnya dari dulu menjalin hubungan baik dengan He Qiang. Kalau saja bisa mendapatkan saham di tangannya. Apakah grup Liu akan dikendalikan oleh mereka? Tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Meski 1000 ketidakrelaan di hati, segalanya sudah tidak bisa diubah lagi. Di sisi lain, saya sambil menyesuaikan diri dengan tubuh baru, sambil mempelajari pengalaman pemilik aslinya. Ternyata kematian pemilik aslinya masih memiliki hubungan dengan Liu Ruyan. Hanya karena pemilik aslinya juga bernama He Qiang. Dia awalnya adalah koki baru yang mulai mencuat di kota Yun. Bahkan Liu Ruyan pernah memuji keahlian masak saya. Bahkan berniat merekrut saya untuk membuat kue untuk He Qiang. Tapi masalahnya adalah saya juga bernama He Qiang. Bagaimana mungkin ada orang yang kebetulan memiliki nama yang sama dengan kekasih Liu Ruyan? Sejak hari itu, pemilik asli tanpa alasan mulai ditekan. Akhirnya tidak tahan dengan tekanan dari berbagai pihak, bunuh diri dengan memotong pergelangan tangan. Sama-sama mati karena kehabisan darah. Saya baru bisa benar-benar masuk ke tubuh ini secara kebetulan. Tapi sekarang saya menghadapi masalah sulit. Bagaimana menjadi seorang koki yang handal, keahlian menguasai pisau yang luar biasa, kontrol atas panas api, _text, dan juga penguasaan terhadap ras. Tidak boleh kurang satu pun. Aku pertama kali menyadari bahwa hobi dan profesi itu berbeda. Dulu aku juga selalu suka memasak, tapi hanya bisa membuat hal-hal sederhana seperti sup jagung dengan iga. Tapi untuk menjadi seorang koki yang hebat, ini pasti tidak cukup. Peribahasa kuno mengatakan, bisa karena biasa. Aku dengan susah payah menepuk kepala. Sepertinya benar-benar harus mencari kursus. Maka pada minggu kedua setelah mendapatkan tubuh baru, aku bergabung dengan sebuah restoran Tionghoa sebagai magang. Pemiliknya adalah seorang wanita berusia awal 20-an. Dia paling suka memegang kopi, sambil tersenyum melihatku memasak. Awalnya ketika aku bilang ingin belajar keterampilan untuk ikut kompetisi Master Chef di masa depan, sama sekali tidak ada yang mau menerimaku. Mengajari murid hingga mahir bisa membuat guru kelaparan. Kau pikir kami bodoh mengajarimu sampai mahir? Lalu apa yang akan kami andalkan untuk hidup? Orang awam juga ingin jadi koki hebat. Bermimpi saja. Hanya pemilik toko ini yang langsung menyetujui. Bahkan menyuruh kokinya mengajarkan semua ilmunya padaku. Aku suka orang yang jujur. Semoga kau bisa belajar apa yang kau inginkan di sini. Begitulah, aku tinggal di toko kecil ini. Koki Chen orang yang sangat baik. Meski dia tidak yakin padaku, dia tetap mengajarkanku dengan sungguh-sungguh. Mengamati banyak hal dan mengambil yang esensial. Menumpuk pengetahuan dalam-dalam lalu menuainya perlahan. Terendap oleh perjalanan waktu, barulah menunjukkan nilainya yang berharga. Maka setiap hari aku berlatih keterampilan dasar mengiris dari awal. Memotong kentang bisa setipis rambut. Mengukir bunga pun terlihat sangat hidup. Su sendiri memang punya bakat alami. Bisa juga karena usahaku membuahkan hasil. Yang pasti tak lama kemudian, Koki Chen mulai memujiku tanpa henti. Koki Chen bahkan berpikir, mungkin jika aku ikut kompetisi, benar-benar bisa memenangkan juara. Sebagai penerus yang ditunjuk He Qiang, Zhai Cheng cepat mendapatkan pijakan di perusahaan. Atau bisa dibilang Liu Ruyan sama sekali tak punya waktu untuk mengurus ini. Dia sibuk setiap hari mencari orang ke sana kemari. Bahkan tidak peduli dengan 7 hari kematian He Qiang. Akhirnya Zhai Cheng tidak tega melihatnya. Membawa beberapa orang bersama-sama mendirikan batu nisan untuk He Qiang. Berbeda dengan yang lain, Liu Ruyan sebenarnya masih punya sedikit harapan. Dia tahu He Qiang adalah sistem. Seharusnya tidak akan mudah mati. Tapi dia tidak yakin dengan apa yang didengarnya sebelumnya. Tugas sistem nomor 027 gagal. Segera hapus apa artinya?
Liu Ruyan juga sama sekali tidak tahu kemana He Qiang pergi. Apakah dia mengambil tugas lain lagi? Apakah dia akan begitu baik kepada wanita lain juga? Begitu memikirkan He Qiang akan menjadi milik orang lain, Liu Ruyan merasa hatinya sakit sampai mau mati. Dia mulai mabuk siang dan malam tanpa henti. Hanya saat melihat bayangan He Qiang dalam mimpinya, dia baru bisa merasakan sedikit penghiburan. Ada suara langkah kaki yang mendekat perlahan. Liu Ruyan mengangkat kepala dengan bingung, tapi justru melihat sosok yang familiar. Itu He Qiang. Cahaya bersinar keluar dari mata Liu Ruyan. Dia langsung memeluk pinggang pria itu, menanamkan kepalanya di dada pria itu. Suami, aku sangat merindukanmu. Hari-hari ini setelah kepergianmu aku tak bisa makan. Perutku sakit. Ingin minum sup jagung dan iga buatanmu. Ji Boda wajahnya pucat pasi. Dia mendorong Liu Ruyan dengan kasar. Lihat baik-baik siapa aku sebenarnya. Tapi Liu Ruyan seperti plester obat yang lengket. Kembali menempel lagi. Sayang jangan marah. Aku tidak akan bertemu Ji Boda lagi selamanya. Jangan marah. Dia canggung mencium orang yang datang. Seperti menyerah. Juga seperti menunjukkan sikap bersahabat. Ji Boda seperti akhirnya menyerah. Dia menutup matanya. Air mata mengalir tanpa suara. Suaranya terdengar tersekat. Liu Ruyan, lihat baik-baik. Aku bukan He Qiang. Aku Ji Boda. He Qiang yang kau rindukan. Dia sudah meninggal. Gerakan Liu Ruyan tiba-tiba terhenti. Seperti disiram air dingin dari atas kepala. Menjadi sedikit lebih sadar. Dia perlahan mengangkat kepala. Wajah di depannya meski agak mirip dengan He Qiang. Tapi di antara alis mata yang familiar itu, tidak ada kelembutan dan kesedihan khas He Qiang. Ji Boda. Liu Ruyan mendorong orang itu dengan kasar. Berani-beraninya kau muncul di hadapanku. Liu Ruyan, bukankah kau bilang sudah tidak ada perasaan dengan He Qiang sejak lama? Sekarang dia sudah meninggal. Mengapa kau masih tidak mau menerimaku? Kau sama sekali tidak pantas dibandingkan dengannya. Di mana tepatnya aku lebih buruk darinya. Berteriak Boda dengan suara serak. He Qiang sudah lama tahu dirinya tidak bisa punya anak. Dia terus menipumu selama ini. Dia benar-benar sampah. Kamu masih mengandung anakku. Tidakkah kita bisa hidup dengan tenang? Anak Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Itu adalah anak haram. Aku tidak akan melahirkannya. Pikirannya agak tidak jernih. Mengambil pisau dan langsung menusuk ke depan. Semua karena kau yang merayuku. He Qiang baru marah. Asalkan kau mati, dia pasti akan kembali ke sisiku. Ji Boda. Mana mungkin mau mati dengan patuh. Dia mengangkat botol minuman di samping dan memukulnya ke kepala Liu Ruyan. Secara logika Liu Ruyan yang rutin berolahraga seharusnya tidak mudah dikalahkan. Tapi dia belum makan sama sekali belakangan ini. Dan sudah lama kecanduan alkohol. Tubuhnya terkuras habis. Hanya bertahan dengan susah payah. Liu Ruyan berbalik badan. Jatuh terhuyung-huyung. Ji Boda berteriak kencang. Kaget dan buru-buru memanggil orang untuk menolong. Lagi pula dia tidak bermaksud benar-benar membunuh Liu Ruyan. Ada orang, cepat tolong. Liu Ruyan terbaring di lantai menatap langit-langit. Dia teringat satu hal. Kelinci licik punya 3 liang. Saat Liu Ruyan masih menjadi pelaksana tugas, dia pernah menyiapkan jalan mundur untuk dirinya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, Liu Ruyan melakukan transaksi dengan sistem utama, mengikat hidupnya dengan He Qiang secara satu arah. Artinya jika Liu Ruyan mati, He Qiang juga bisa mati. Tapi He Qiang mati, dia malah baik-baik saja. Ketika Liu Ruyan melakukan ini dulu, hanya takut He Qiang akan berkhianat, ingin menyelamatkan nyawanya sendiri. Sama sekali tidak menyangka di kemudian hari akan jatuh cinta padanya. Sudah lama berlalu, dia juga lupa dengan jalan keluar yang disiapkannya ini. Tapi sekarang, ini mungkin satu-satunya cara untuk menghubungi He Qiang. Liu Ruyan berencana bunuh diri. Jika He Qiang tidak mati, maka sistem utama pasti tidak akan tinggal dia melihatnya membebani He Qiang. Jika He Qiang mati, maka hidupnya sendiri juga tidak ada artinya lagi. Ya benar begitu, dia berjuang untuk bangkit. Mengambil pisau buah di sampingnya, tanpa ragu menikam dirinya sendiri. Di telinga Liu Ruyan tidak terdengar suara aneh apapun. Apakah masih belum cukup? Dia bergumam 2 patah kata. Sekali lagi menusuk. Namun sistem utama masih belum muncul. Liu Ruyan kesakitan hingga berkeringat deras. Tapi tanpa ragu-ragu, sekali lagi menusuk. Masih belum mau keluar. Tampaknya masih belum cukup ya. Dia dengan gila-gilaan mengangkat pisau buah. Kalau begitu aku akan coba sekali lagi. Liu Ruyan, sistem utama merasakan kegilaannya. Muncul dan menampakkan wujud di hadapannya. Dia agak bingung. Apa yang ingin kamu lakukan? Liu Ruyan jelas-jelas kesakitan sampai tidak bisa berdiri tegak. Tapi di wajahnya tampak senyum keberhasilan. Kali ini taruhannya berhasil. Dia telah terhubung dengan sistem utama dan membuktikan bahwa He Qiang tidak mati. Dia masih punya kesempatan untuk menebus kesalahan. Aku ingin tahu kemana He Qiang pergi. Sejak kau membuat kesepakatan ini denganku, kau sudah tidak pantas mencintainya lagi. Aku tidak akan memberitahumu keberadaan 027. Pakaian Liu Ruyan sudah basah kuyup oleh darah. Dia bisa merasakan kehidupan di dalam rahimnya telah hilang. Tapi dia sama sekali tidak peduli. Kalau begitu aku akan membawanya mati bersamaku. Tanpa He Qiang, hidup atau mati bagiku sama saja. Sistem utama pertama kali dikendalikan oleh manusia. Perasaannya sangat sedih. Dia tidak mungkin dengan mudah memberitahu Liu Ruyan. Jejak He Qiang juga tidak mungkin membuatnya terus mengamuk. Pergilah lakukan 100 perbuatan baik. 1 hari 1 perbuatan. Selesaikan semuanya. Aku akan membiarkanmu menemuinya. Ingatlah, tidak boleh kurang 1 pun. Setelah berkata begitu, sistem utama menghilang. Tidak peduli seberapa keras Liu Ruyan memanggil, tidak muncul lagi. 100 perbuatan baik. Liu Ruyan merasa sistem utama benar-benar naif dan menyebalkan. Membantu nenek menyeberang jalan juga dianggap perbuatan baik. Menyumbang untuk daerah pegunungan miskin juga dianggap perbuatan baik. Orang sepertinya memang akan melakukan kegiatan amal untuk citra perusahaan. Pada akhirnya juga hanya untuk keuntungan. Apakah ini bisa dianggap perbuatan baik? Hah?
Liu Ruyan mendecakkan dingin, menutup luka di perutnya. Sungguh konyol, tapi untungnya dia juga tidak sepenuhnya tanpa hasil. Setelah 100 hari, dia bisa bertemu Hikiang. Hari ini mau melakukan perbuatan baik apa? Bagaimana kalau mendirikan yayasan Hikiang? Pemilik restoran Lin Shuyao seperti biasa, sambil menonton berita, sambil minum kopi. Berita hiburan di TV melaporkan perjalanan terbaru Liu Ruyan. Dia mulai kecanduan kegiatan amal. Setiap kali muncul tanpa riasan, penuh kelelahan, seolah kehilangan cinta sejati. Tampak tak lagi punya semangat hidup. Tapi netizen tidak menerima permainannya. Cinta yang datang terlambat lebih murah dari rumput. Wartawan bertanya mengapa dia ingin melakukan semua ini. Apakah ingin mendoakan suaminya yang telah meninggal? Tak disangka Liu Ruyan tiba-tiba menjadi sangat marah. Suamiku tidak mati. Berani-beraninya kau mengutuk dia. Dia tidak akan mati. Semua orang bilang Liu Ruyan sudah gila. Hanya Lin Shuyao yang termenung memikirkan nama ini. Dia melirik pria yang sedang melamun di sampingnya. Waktu kemunculannya hampir bersamaan dengan waktu kematian suami Liu Ruyan. Mungkinkah benar ada kebetulan seperti ini? Menarik. Aku tidak membawa uang saat pergi. Tentu saja juga tidak punya uang untuk menyewa rumah. Tinggal di toko. Justru menghemat biaya untuk menyewa penjaga malam bagi Lin Shuyao. Hari ini toko beroperasi agak larut. Lin Shuyao malas pulang ke rumah. Akhirnya juga menginap di toko untuk sekadarnya. Tengah malam tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Sebelum Lin Shuyao sempat bereaksi, seseorang sudah menutup mulutnya, memaksa menanyakan di mana uang disimpan. Lin Shuyao membelalakan matanya, berjuang tanpa daya. Dia ternyata mengalami perampokan yang masuk ke dalam rumah. Dalam tarik-menarik, kerah baju Lin Shuyao terbuka lebar. Dia jelas merasakan pria yang menindihnya. Napasnya menjadi berat. Dia mulai merobek pakaiannya. Ketakutan seperti es menembus sekujur tubuh Lin Shuyao. Dia melawan sekuat tenaga, menendang dengan kaki, mencakar dengan tangan. Tapi kekuatan lawan jelas jauh melebihinya. Pakaiannya perlahan terlepas. Keputusasaan seperti jurang menelannya. Tepat pada momen genting ini, suara letusan terdengar dari atas kepala. Darah mengalir dari kepala perampok itu. Dia kehilangan kesadaran. Seluruh berat badannya menindih Lin Shuyao. Diikuti langkah kaki tergesa dan berat yang mendekat. Lampu semuanya dinyalakan. Lin Shuyao mendorong pria yang menindihnya, terengah-engah. Air mata dan keringat bercampur jadi satu. Translate_text mengaburkan pandangannya. Aku mengikat perampok itu. Setelah memastikan sekeliling aman, berjongkok dan menyelimutinya dengan jaket. Aku menepuk-nepuk tubuh Lin Shuyao yang gemetar dengan lembut. Berkata kepadanya dengan lembut, sudah tidak apa-apa. Aku sudah menelepon polisi. Kamu aman, jangan takut. Lin Shuyao mengangguk gemetar. Suaranya lemah. Terima kasih. Ia tidak bisa melanjutkan bicaranya. Diambang kehancuran emosinya membuatnya hampir tidak bisa berbicara. Aku ragu sebentar. Memeluk seluruh tubuhnya dalam pelukanku. Pelukan ini tidak mengandung sedikit pun nafsu antara pria dan wanita. Hanya sebagai sebuah penghiburan. Jadi dia juga ragu-ragu mengulurkan tangan dan memelukku. Sejak hari itu, Lin Shuyao tidak lagi mengizinkan siapapun tinggal di hotel. Dia membawaku pulang ke rumahnya. Rumahku cukup besar. Satu orang lagi bisa menambah sedikit keramaian. Awalnya aku tidak ingin merepotkannya. Tapi Lin Shuyao seolah mengalami reaksi stres. Sangat takut tinggal sendirian. Aku tidak punya cara. Hanya bisa setuju untuk sementara waktu. Berbeda dengan Villa Liu Ruyan. Rumah Lin Shuyao meski tidak besar, tapi hangat dan rapi. Terlihat pemiliknya sangat berusaha. Ini baru rumah yang sesungguhnya, bukan sekadar tempat untuk tidur dan singgah. Lin Shuyao khusus menyiapkan kamar tidur menghadap matahari untukku. Awalnya aku masih agak kaku, tapi seiring berjalannya waktu, saya perlahan-lahan melepaskan kewaspadaan dalam hati. Hubungan antara kami berdua tanpa disadari menjadi semakin dekat dan intim, melampaui teman biasa, namun belum mencapai tingkat kekasih. Mempertahankan keseimbangan yang rumit. Sebentar saja 3 bulan telah berlalu. Saya benar-benar lulus, mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti kompetisi perebutan dapur. Lin Shuyao secara pribadi membantu saya. Semua hidangan yang dibuat oleh koki akan dilelang di tempat. Dana digunakan untuk berinvestasi dalam pembangunan sekolah pedesaan. Liu Ruyan juga diundang menjadi juri hidangan untuk kompetisi juru masak amal ini. Di sini dia kembali melihat pria yang memiliki nama sama dengan Hikiang. Pria rendahan yang bekerja di industri rendah seperti ini sama sekali tidak pantas menyandang nama yang sama dengan orang yang dicintainya. Liu Ruyan agak tidak bisa mengendalikan hati yang kejamnya. Saya di atas panggung tentu saja juga memperhatikan Liu Ruyan. Hanya sebentar tidak bertemu, dia menjadi jauh lebih kurus. Wajah yang dulu tajam dan tegas, ini semakin tajam. Di matanya terlihat kelelahan yang tak bisa diabaikan. Hatiku sedikit tersentuh. Bertemu kembali. Kompetisi resmi dimulai. Mendengar suara genta, kusiapkan hatiku. Bahan-bahan melompat dan berputar di ujung jariku. Akhirnya berubah menjadi karya seni yang lengkap warna, aroma, dan rasa. Ini bukan level yang seharusnya kumiliki. Sering kali kurasakan, jiwa pemilik aslinya belum sepenuhnya lenyap. Ia akan tiba-tiba muncul di momen penting tertentu, menjadi pengendali tubuh ini, menyelesaikan penyesalan masa lalunya, lalu tiba-tiba menghilang di saat tertentu. Tak lagi bisa ditemukan jejaknya. Liu Ruyan duduk di kursi juri. Pandangannya mengikuti setiap gerakanku. Ia menyadari dirinya tak bisa mengalihkan pandangan. Mungkin karena terpengaruh oleh nama ini. Pria ini benar-benar membuatnya merasa asing sekaligus familiar. Liu Ruyan mulai merenung apakah dirinya benar-benar menderita rindu sakit-sakitan. Mengapa setiap orang terlihat
terlihat sedikit mirip Hikiang. Namun ketika hidangan disajikan di depannya, saat dia mulai mencicipi, dia justru kecewa karena di dalamnya tidak ada rasa yang dikenalnya. Liu Ruyan tanpa ampun memberikan nilai terendah. Dalam hatinya sudah merencanakan bagaimana menyulap pria ini berkeping-keping. Aku sama sekali tidak memperdulikannya. Nilai akhir memang harus menghilangkan nilai tertinggi dan terendah, lalu mengambil nilai rata-rata. Pada akhirnya, penilaian Liu Ruyan sama sekali tidak berperan kunci. Peringkatku masih tetap unggul jauh. Tantangan terakhir adalah membuat sup. Setelah wasit mengumumkan tugasnya, aku justru ragu-ragu karena perasaan menyatu dengan ide pemilik sebelumnya sudah hilang. Hanya aku sendiri yang harus menanganinya. Tapi yang paling aku kuasai adalah sup iga jagung. Kebetulan ini juga yang paling dikuasai Liu Ruyan. Jika aku membuat sup ini di depan Liu Ruyan, identitasku yang sebenarnya akan terbongkar. Tapi haruskah aku demi Liu Ruyan yang tidak ada hubungannya ini mengabaikan gelar juara yang hampir bisa diraih? Lin Shuyao tidak tahu mengapa tiba-tiba aku melamun. Dia menggenggam tanganku dengan lembut, tapi merasakan telapak tangan yang dingin. Ada apa? Aku menunduk melihat tangan kami yang tergenggam tanpa menariknya. Malah berbisik pelan. Aku mungkin membuat masalah. Lin Shuyao melirik Liu Ruyan di bawah panggung, mengangkat alisnya. Tidak apa. Jika ada masalah, bos akan menjagamu. Khawatirnya kamu tidak bisa menanganinya. Saya tersenyum. Dia adalah sosok yang sangat berkuasa. Bagaimana mungkin seorang pemilik restoran kecil seperti kamu bisa melawan orang seperti itu? Lin Shuyao menenangkan dengan menepuk tangan saya. Dia sibuk memilih jagung dan iga babi sendiri. Berkuasa sekalipun bagaimana? Bukankah setiap orang hanya punya satu nyawa? Seperti kata pepatah, mereka yang tidak punya apa-apa tidak takut kehilangan. Mungkin saya lebih kejam darinya. Lin Shuyao memberikan bahan-bahan masak kepada saya. Koki hebat saya. Lin, apakah restoran kita bisa terkenal atau tidak? Semuanya bergantung padamu. Saya tersenyum. Bos Lin sangat percaya pada saya ya. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Jangan pernah mengorbankan diri sendiri hanya untuk menuruti orang lain. Melihat jagung dan iga babi di tangan Lin Shuyao, saya memasukkan ubi yang sudah dikupas. Baiklah. Kali ini aku ikuti katamu. Melihat kedua orang itu berdekatan di atas panggung, Liu Ruyan merasa tidak nyaman tanpa alasan yang jelas. Sungguh tidak senonoh. Liu Ruyan semakin yakin orang ini pasti bukan Hikiangnya. Dia selalu tenang dan menahan diri. Tidak akan berdekatan dengan orang lain seperti ini di depan umum. Ternyata bahkan dengan nama yang sama seperti barang berharganya, itu hanya meniru-niru saja. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan Liu Ruyan. Sup normal perlu direbus sekitar 2 jam. Waktu mendesak. Pertama-tama aku merebus tulang iga sebentar. Lin Shuyao memotong bahan makanan menjadi potongan-potongan. Kedua orang itu bekerja sama dengan kompak. Gerakan mereka lihai, seolah-olah sudah bekerja sama dalam banyak perlombaan. Di tempat, segera dipenuhi aroma berbagai macam makanan selalu membuat orang merasa senang. Hatiku juga perlahan-lahan menjadi tenang. Liu Ruyan mencium aroma yang familiar, bahkan merasa perutnya agak lapar. Pandangannya tak sengaja melayang ke arahku. Terlihat dia dengan hati-hati menyesuaikan suhu api. Sikap lembut yang terpancar dari alis matanya agak mirip dengan Hikiang dalam ingatannya. Waktu 2 jam berlalu dalam sekejap. Para juri mulai mencicipi satu persatu karya peserta. Ketika giliranku, mereka pertama terkejut dengan warna dan aroma sup, lalu mencicipi dengan seksama. Wajah mereka perlahan merekah dengan senyum puas. Aku menunggu dengan tegang. Hati serasa dicengkeram ketakutan. Lin Shuyao yang lega melihat ke arah Liu Ruyan. Keterampilan memasakmu akan diakui semua orang. Semua orang menempatkan sup jagung dan iga babi di depan Liu Ruyan. Dia dengan santai mencicipi satu suap, tapi langsung membeku di tempat. Ini adalah rasa yang paling familiar dalam 3 tahun terakhirnya. Liu Ruyan tiba-tiba teringat. Hari ini adalah hari ke-100. Sebelum datang, dia baru saja menyumbang untuk wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Artinya dia telah melakukan 100 perbuatan baik. Sistem utama berjanji akan mempertemukannya dengan Hikiang. Apakah tangan Liu Ruyan yang memegang sendok mulai gemetar? Dia tanpa sadar menatapku yang memakai topi koki putih. Begitu membuka mulut, air matanya mengalir. Apakah itu kamu? Hikiang. Aku menatap pandangan Liu Ruyan, seperti sedang melihat orang asing. Aku mengangkat alis, mengambil mikrofon. Presiden Liu, bagaimana sup iga jagungku? Di tempatmu masih tetap nilai terendah? Kegembiraan yang kembali setelah hilang membuat Liu Ruyan tak bisa berkata-kata. Dia dengan tersipu menghapus air mata di wajahnya, menguasai seluruh mangkuk sup. Ini adalah rasa yang dia impikan selama lebih dari 100 hari. Semua orang menyadari ada yang tidak beres. Baru saja Liu Ruyan sepertinya masih bermusuhan dengan Tuan Hi ini. Sekejap mata sudah tersentuh oleh mangkuk supnya. Sangat absurd. Liu Ruyan membuat gerakan menyalakan lentera langit. Siapapun yang mengajukan tawaran untuk mangkuk sup ini, dia akan menawar lebih tinggi terhadap Hikiang. Dia lebih baik mati daripada melepaskannya. Untungnya semua orang di sini telah mengalami angin besar dan ombak besar. Sudah mencicipi karya semua peserta. Tidak mempengaruhi penilaian. Akhirnya dibiarkan saja. Liu Ruyan dengan penuh keyakinan menulis nilai tertinggi. Seperti yang diduga, pembawa acara langsung mengumumkan, saya memenangkan kejuaraan kompetisi kali ini. Liu Ruyan memandangi pria yang berdiri di podium penerima hadiah dengan senyum cerah. Rasa puas yang belum pernah dirasakan sebelumnya membanjiri hatinya. Akhirnya dia menemukannya. Aku melihat Lan di hadapanku. Liu Ruyan tak bisa menahan diri mengerutkan kening. Ada apa?
Nyonya Liu, tentu saja ada. Liu Ruyan ingin mengatakan padaku. Dia sangat merindukanku. Dia telah mencariku sangat lama. Hampir sampai ke titik kehancuran. Dia ingin mengatakan lukanya di perut sangat sakit. Dia menusuk dirinya sendiri 3 kali. Tapi tidak berani beristirahat sehari pun. Dia sangat ingin menyelesaikan 100 perbuatan baik. Hanya dengan begitu dia bisa menemuiku. Tapi aku sama sekali tidak ingin mendengar semua ini. Dia sudah mengetahui segalanya dari sistem utama. Aku hanya tidak tersentuh sedikit pun. Bahkan merasa agak tidak sabar. Aku tidak tahu mengapa meski sudah berganti tubuh. Liu Ruyan masih belum mau melepaskanku. Mengatakan tidak membenci adalah dusta. Penipuan dalam hubungan perasaan membuat hatiku dipenuhi luka, rasa sakit hingga mati kehabisan darah. Hingga kini saat teringat masih membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku merasa hampir tenggelam dalam emosi negatif. Mengapa orang di dunia ini tidak ada yang mau melepaskan Lin Shuyao? Menerima piala penghargaan Golden Shovel dariku. Kalian mengobrol saja. Aku menunggu di luar. Kalimat ini anehnya justru menenangkanku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan emosi yang bergolak dalam diriku. Aku menatap Liu Ruyan. Sepasang mata yang dulu pernah membuatku berdebar, ini justru dipenuhi perasaan yang kompleks. Ada penyesalan, ada kerinduan, dan juga sedikit rasa rendah diri yang sulit disadari. Aku ragu apakah aku salah melihatnya. Tapi Liu Ruyan, mana mungkin dia merasa rendah diri. Aku ingin menuntut jawaban, ingin melampiaskan amarah, tapi akhirnya hanya membuka mulut dengan lembut. Sudah lama tidak bertemu. Tubuh Liu Ruyan bergetar halus. Dia pernah membayangkan aku akan memarahinya, akan menuntut jawabannya. Hanya tidak menyangka aku akan berkata begitu sederhana. Sudah lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Dia bingung melangkah mendekat 2 langkah. Bisakah kau kembali ke sisiku? Merindukanku. Aku. Ternyata Jiboda mencoba bunuh diri lagi. Apakah perlu aku mengeluarkan darah untuk menyelamatkannya? Awalnya yang seharusnya memeriksa golongan darah bukan aku. Tapi mengapa harus ada orang yang tak bersalah, yang tewas demi cinta bertiga kita? Jika memang harus ada yang mati untuk mengakhiri drama ini, maka aku lebih memilih diriku sendiri. Hanya dengan cara ini, Liu Ruyan baru bisa merasakan apa itu rasa sakit yang mendalam. Tidak. Bukan? Aku sudah mengirimnya pergi. Liu Ruyan menundukkan kepala. Suaranya sedikit tersekat. Aku tahu kau membenciku. Jadi aku rela menunggu. Bersediakah kau memberiku kesempatan? Hikia, aku hanya berharap kau bisa memberiku satu kesempatan. Aku bersumpah tak akan pernah mengkhianatimu lagi. Kumohon. Aku terdiam. Aku memandang Liu Ruyan dan menghela napas pelan. Kau seharusnya bersama Jiboda, bukan denganku? Pria yang bahkan tak bisa memberimu anak. Aku tak butuh anak. Liu Ruyan menarik lenganku, memohon dengan putus asa kepada Hikiang. Aku hanya butuh kamu saja, tapi aku tetap menggelengkan kepala. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Apakah karena dia ada di sini? Wanita bernama Lin Shuyao itu. Apakah kamu jatuh cinta padanya? Karena itulah kamu meninggalkanku. Tidak apa-apa, aku akan membuatnya menghilang. Liu Ruyan akhirnya menyerah di bawah tatapan jijikku. Dia tiba-tiba bersujud di lantai. Hikiang, apa yang harus kulakukan agar kamu mau memaafkanku? Hiduplah dengan baik. Aku akhirnya berbicara. Hanya dengan kamu hidup, aku bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Bukankah begitu? Saat itu Lin Shuyao mengetuk rangka pintu dengan lembut. Waktunya sudah hampir habis. Aku menarik pandanganku, menarik kembali tanganku. Liu Ruyan, dulu aku selalu hidup untukmu. Duniaku hanya ada kamu. Tapi mulai sekarang, aku ingin punya hidupku sendiri. Setelah berkata begitu aku berbalik dan berjalan keluar pintu. Liu Ruyan menatap punggungku, terus-menerus memukul dada. Sungguh sakit sekali. Tapi aku tidak akan menolehnya lagi. Sejak aku tahu Liu Ruyan pernah melakukan transaksi dengan sistem utama, aku tidak akan pernah kembali lagi. Liu Ruyan kembali ke villa yang sepi. Di meja masih terletak kartu identitas dan ponsel Hikiang. Ponsel yang tidak pernah berani disentuhnya. Tapi kali ini dia tahu dengan jelas, dirinya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dihilangkan. Dia mengisi daya ponsel yang belum tersentuh selama 3 bulan. Membuka kunci dengan sidik jari. Ponsel Hikiang hanya menyisakan 1 kontak. Jiboda. Dia menggulir pesan ke paling atas. Melihat pesan yang dikirim Jiboda, aku bisa memanggilnya pergi hanya dengan 1 telepon. Percaya tidak, aku menang. Ruyan sudah mengandung anakku. Mengapa kau masih mengabaikan foto-foto memalukan itu? Foto-foto itu menusuk mata Liu Ruyan. Dia tidak bisa percaya betapa sakitnya hati Hikiang saat melihat pesan-pesan ini. Tapi belum berakhir. Bahkan setelah Hikiang meninggal, Jiboda tetap mengirim pesan kutukan setiap hari tanpa jeda. Baguslah kau mati. Semoga kau takkan bereinkarnasi selamanya. Kau mati. Akhirnya Ruyan hanya milikku sendiri. Pesan seperti ini tak terhitung jumlahnya. Liu Ruyan tidak mengerti mengapa ada orang yang membenci orang lain tanpa alasan. Jelas-jelas Jiboda yang merusak hubungan orang lain. Berdasarkan apa dia membenci Hikiang. Tapi semua ini tidak penting lagi. Liu Ruyan berbaring di bak mandi, menempatkan 18 biji tepat di dekat jantungnya. Dengan dingin mengiris pergelangan tangannya sendiri. Dalam hati memanggil sistem utama. Aku ingin mencabut ikatan dengan Hikiang. Sistem utama tidak muncul lagi. Hanya ada suatu hubungan yang sama. Tiba-tiba terputus. Suhu tubuh ikut terbawa pergi bersama darah. Liu Ruyan menggigil kedinginan. Ternyata begitu menderita sebelum Hikiang meninggal. Liu Ruyan membuka matanya dengan pandangan kosong. Jiboda membalut tangannya dengan perban. Liu Ruyan tampak bingung. Dia jelas-jelas telah mengirim Jiboda ke luar negeri. Ruyan?
Kau tidak tahu bahwa Wang Wu telah mengkhianatimu. Dia mengirimku ke arena pertarungan di luar negeri, menyuruhku bertarung dengan sekelompok budak dan binatang. Aku hampir tidak bertemu dengan orang baik hati seperti Ruyan. Aku hampir tidak bisa bertemu denganmu lagi. Suara Jiboda tersendat-sendat. Terlihat dia melalui hari-hari yang sangat sulit. Wajahnya yang dulunya tampan dan bersih kini dipenuhi bekas luka. Liu Ruyan menghela napas pelan. Tangannya dengan lembut membelai pipi Jiboda. Bergumam pelan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Justru aku yang menyuruh Wang Wu mengirimmu pergi. Ketika Jiboda menyadari sesuatu yang tidak beres, sudah terlambat. Pisau belati mengenai titik vital. Dia mengeluarkan suara napas terengah-engah. Matanya membelalak tak percaya. Sorot mata Liu Ruyan pada saat ini menjadi sangat dingin. Perlahan menarik kembali tangannya. Membiarkan belati yang indah itu meneteskan darah. Jangan salahkan aku kejam. Ini semua hutangmu kepada Hikiang. Suaranya rendah dan putus asa. Kita semua berhutang padanya. 18 butir tasbih di tangan Jiboda berserakan di lantai. Itu yang dia pertaruhkan nyawanya untuk jaga di arena pertarungan. Tapi sekarang dia tak lagi punya tenaga untuk memungutnya di mata Jiboda. Cahaya perlahan memudar. Pada akhirnya dia tak bisa mempercayai wanita yang sangat dicintainya, bisa menyimpan kebencian begitu mendalam terhadapnya. Padahal Hikiang sudah meninggal. Mengapa dia masih tak mau menerima dirinya? Padahal dia juga sangat mencintainya. Jiboda sampai mati pun tak menutup matanya. Liu Ruyan membuka katup gas, menghubungi telepon Wang Wu. Semuanya sudah waktunya diselesaikan. Saat Wang Wu masuk ke dalam rumah, mencium bau menyengat. Patah? Liu Ruyan menyalakan korek api. Dengan suara gemuruh, seluruh villa langsung dilalap api yang berkobar-kobar. Cahaya api memantulkan wajah Liu Ruyan yang teguh namun kosong. Dia berdiri diam di tempat, membiarkan gelombang panas menerpa wajahnya, seolah ingin membakar semua dendam dan percintaan masa lalu. Bersama dengan nyala api ini, dalam kekacauan dan keriuhan, figur Liu Ruyan perlahan memudar. Pikirannya melayang kembali ke masa-masa tawa dan air mata, cinta dan bencinya yang terjalin saat pertama kali mengenal Hikiang. Ini semuanya telah menjadi abu. Liu Ruyan menutup matanya. Sudut bibirnya mengangkat, menunjukkan senyum lega. Akhirnya semuanya telah berakhir. Kabar kematian Liu Ruyan sama sekali tidak bisa disembunyikan. Keesokan harinya langsung menjadi berita viral. Villa tempat Hikiang tinggal selama 3 tahun telah terbakar menjadi abu. Aku melihat foto-foto di internet. Tidak bisa menyadari kenyataan. Lin Shuyao menyodorkan sebotol bir. Mati bagai lampu padam. Kamu harus terus melangkah ke depan. Aku menggelengkan kepala. Hanya merasa agak terharu saja. Bilang saja aku berdarah dingin. Bilang saja aku tidak berperasaan. Melihat berita ini, aku ternyata tidak merasa sedih. Lin Shuyao membaca pikiranku. Tersenyum. Hutang budi telah lunas. Ini cukup baik. Kompetisi Master Chef terakhir sukses sempurna. Aku sebagai juara pertama mendapat kesempatan belajar ke Prancis. Lagi pula keinginan pemilik tubuh asli adalah menjadi koki terkemuka. Aku tentu tidak bisa hanya puas dengan masakan Tiongkok. Chef Chen agak berat hati. Hi Xiaozi, tidak bisakah kita tidak pergi ke luar negeri? Makanan orang asing mana bisa menandingi warisan leluhur kita? Lin Shuyao masih bersikap santai. Lau Chen bisa belajar dari Master Michelin. Ini hal yang baik. Chef Chen agak bimbang, tapi efek iklan sebelumnya sangat bagus. Restoran kita baru saja mulai membaik. Dia pergi begitu saja. Kami? Lau Chen? Lin Shuyao memanggilnya dengan suara berat. Chef Chen terbata-bata tidak berani bicara lagi. Aku yang di samping juga agak bimbang. Lin Shuyao dan Chef Chen menampungku di saat paling sulit. Sekarang setelah aku terkenal langsung pergi. Terlalu tidak berperasaan. Aku juga ingin menunggu sampai restoran stabil baru pergi. Tapi kesempatan tidak menunggu. Lin Shuyao melihat keraguanku. Tiket pesawatnya sudah saya taruh di atas meja. Tiket ke Prancis seminggu lagi. Sudah saya belikan untukmu. Aku bilang, lakukan yang kamu inginkan. Jangan pernah mengorbankan dirimu hanya untuk menuruti orang lain. Aku mendongak kaget. Mataku sudah memerah. Lin Shuyao, suaraku serak. Sesaat tak tahu harus mulai dari mana. Saat kembali nanti, mungkin sudah tak ada yang ingat aku. Aku baru saja merasakan kehangatan keluarga di sini. Lin Shuyao menepuk bahuku dengan lembut. Laki-laki sejati menangis apa? Bukannya masih ada seminggu lagi baru pergi. Masa depan bukan tidak bisa bertemu lagi. Setelah kamu kembali dari Prancis, restoran kita juga bisa kebagian cahaya. Chef Chen mendengarkan di samping. Wajahnya menunjukkan senyum lega. Ya? Hi Xiaozi? Kejarlah mimpimu. Saat kau sudah menjadi chef internasional, jangan lupa teman-teman lama kita ini. Pertama kalinya aku menghadapi situasi seperti ini. Bingung? Mataku memerah, berbalik dan lari ke kamar mandi. Anak ini, aku merasa hatiku sangat kacau. Sekadar memikirkan perpisahan, aku sudah merasa sedih dan berat hati tanpa alasan. Perasaan ini agak familiar, seperti saat misiku selesai dulu, dan harus meninggalkan Liu Ruyan. Kutepuk dadaku yang berdebar kencang. Sepertinya aku menyukai Lin Shuyao. Sejak hari ini, aku melakukan segala sesuatu dengan setengah hati. Saat tidak ada pelanggan, aku sering menatap punggung Lin Shuyao dengan melamun. Aku mulai menyesal menerima tugas ini. Translate_text. Jika aku tidak perlu memenuhi keinginan pemilik tubuh asli, tapi jika aku tidak berubah menjadi Hikiang ini, mungkin aku juga tidak akan bertemu Lin Shuyao. Waktu berlalu dengan cepat sampai pada hari aku pergi ke luar negeri. Aku dan Lau Chen tidak akan mengantarmu. Aku membawa koper dan memandang restoran yang familiar. Merasa jika tidak mengatakan sesuatu sekarang akan terlambat. Berjalan beberapa langkah, tiba-tiba aku berbalik badan, memberanikan diri memeluk Lin Shuyao. Lin Shuyao, aku menyukaimu. Kamu harus menungguku kembali. Lin Shuyao menepuk punggungku, berkata sesuatu.
Melihat pria di pelukannya sudah berlari dengan mata memerah. Kepala Koki Chen memandang bayanganku. Pak Lin, kamu tega sekali membiarkan dia pergi. Dia akan pergi selama 2-3 tahun. Cewek-cewek bule di luar negeri, satu sama lain lebih cantik. Ketika dia kembali nanti, bisa jadi dia sudah melupakanmu. Lin Shuyao tersenyum. Beberapa burung pada akhirnya akan terbang sangat tinggi. Karena sayapnya sejak lahir sudah sangat tajam. Koki Chen mencibir. Paling benci dengan kalian kaum terpelajar. Selalu suka bicara hal-hal yang tidak kupahami. Melihat siluetku menghilang dari pandangan, Lin Shuyao menepuk bahu Koki Chen. Kedai ini kuberikan padamu ke depannya. Mendengar itu Koki Chen tertegun. Pak Lin, apa maksud perkataanmu ini? Hikiang adalah burung yang merindukan kebebasan. Lin Shuyao mengambil koper di belakang konter, mengayunkan tiket pesawat lainnya di depan Koki. Sekarang aku akan pergi mengejar burung kecilku. Lin Shuyao sudah bisa membayangkan. Nanti saat aku melihat kursi sebelah adalah diriku sendiri. Ekspresinya akan sangat spektakuler. Sisa hidup masih panjang. Orang yang mencintaimu secara alami akan muncul di masa depanmu.